pribadi kalau udah dengar kata-kata filsafat itu serem gitu ya. Serem. Dari dulu serem. Mungkin dari semenjak SMA gitu ya, kemudian lanjut S1 gitu. Kalau dengar kata-kata filsafat itu ya dengar nama Aristoteles, dengar apa nama-nama para filosof itu serem gitu ya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan gitu ya. Dan tidak menyangka saya melanjutkan studi S2 mengikuti suami ke Tehran gitu ya. Kemudian ambil konsentrasi teologi dan filsafat ya. Tapi sebenarnya lebih condongnya itu ke teologi sebenarnya sebetulnya. Dan ternyata setelah didalami, setelah dipelajari, makin lama makin enak gitu, makin manis. Ternyata belajar filsafat itu manis, indah gitu. Malah teman-teman kebanyakan itu saya sempat bingung kok sebelum saya ambil konsentrasi itu ya, kok teman-teman pada cerita asik gitu tentang filsafat. Ternyata setelah didalami emang enak gitu ya kan. Memang filsafat itu ya, sebagaimana sebelum kita masuk ke pelajaran inti, nggak apa-apa ya Ibu cerita dulu sedikit ya. Apa namanya, kata filsafat itu kan diambil dari kata philo dan sophia, ya kan? Philo itu artinya mencintai, sophia itu kebijaksanaan. Artinya filsafat itu secara bahasa adalah mencintai kebijaksanaan. Jadi kita belajar filsafat itu tujuannya apa? Ya, sekarang itu kan sedang apa namanya, trending gitulah ya, di dunia filsafat itu ada istilah filsafat way of life gitu. Bagaimana filsafat itu dijadikan sebagai apa, panduan dalam hidup gitu ya, jalan dalam hidup gitu. Artinya memang filsafat itu sebenarnya sesuatu yang apa ya, sesuatu yang mesti kita pahami dan kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kata filsafat itu diambil dari kata philo dan sophia, mencintai kebijaksanaan gitu ya. Jadi barangkali teman-teman di grup kita ini ya harus mempertanyakan kepada diri masing-masing ya, harus atau apa namanya, apa ya, istilahnya itu apa ya, mencari jawaban gitu ya. Sebenarnya apa sih yang saya cari dari mempelajari filsafat gitu? Apa sebenarnya yang saya inginkan dari belajar, tidak mempelajari pelajaran yang lain, atau kenapa saya tidak mengkaji keilmuan lain gitu yang mungkin lebih 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 menarik, yang lebih diminati oleh banyak orang, misalnya kayak barangkali ilmu ekonomi atau ilmu matematika atau ilmu kedokteran yang lapangan kerjanya itu lebih lebih banyak ketimbang mempelajari filsafat gitu ya. Dan kalau kita lihat di berbagai universitas atau di berbagai institusi pendidikan, biasanya jurusan-jurusan yang berbau-bau kayak filsafat gitu, itu paling minim sekali peminatnya gitu ya. Orang lebih minat atau lebih tertarik mempelajari ilmu ekonomi, mempelajari ilmu kependidikan gitu, atau mempelajari ilmu apa ya, ya kedokteran, kesehatan gitu, yang setelah selesai bisa langsung kerja gitu ya, kemudian lebih memiliki harga jual gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya filsafat ini mengajarkan kita kebijaksanaan gitu ya. Dengan mempelajari filsafat kita bisa apa namanya, menjalani hidup itu dengan enjoy gitu ya, dengan tenang, dengan tanpa beban gitu ya. Tidak ada rasa apa ya? Tidak ada rasa benci, dengki, tidak ada rasa apa namanya, hasut kepada orang gitu ya. Makanya sering di kelas-kelas filsafat itu saya sering bilang gitu ya, apa namanya, ada satu ayat di dalam Al-Quran itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan gitu ya. Jadi kata Allah memerintahkan kita, serulah orang-orang itu ke jalan agama Tuhanmu itu dengan bijak, dengan hikmah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan seterusnya gitu ya. Dengan hikmah kata Tuhan. Coba kalian cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hikmah itu dia homonim ya, kata yang maknanya banyak. Salah satu maknanya itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu orang yang pandai menggunakan akal budinya. Jadi seharusnya kita itu ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang-orang untuk apa namanya, menyeru kepada
agama Tuhannya itu haruslah dengan cara bijaksana. Sering kita ngelihat gitu ya, ironis, terjadi banyak sekali ironi-ironi dalam kehidupan keberagamaan kita di Indonesia terutama ya. Banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama, banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai ustadz, sebagai tokoh agama, sebagai figur dan seterusnya. Tapi cara-cara yang dia gunakan, bahasanya, sikapnya, tingkahnya dan seterusnya itu tidak mencerminkan sama sekali sebagai orang yang sebagai apa namanya, orang yang penyeruh gitu ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Haruslah kita itu seharusnya menyeru orang-orang ke jalan agama kita itu dengan cara sebijaksana mungkin, ya, sebijaksana mungkin. Makanya saya sering ini yang saya tekankan di dalam kelas-kelas saya. Jadi saya bilang bahwa apa namanya, Islam itu janganlah kita pertontonkan, jangan kita perkenalkan kepada orang lain sebagai agama yang kasar, sebagai agama yang tidak beradab, tidak berbudi gitu ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Jadi Allah itu menganjurkan kita untuk mengajak ke jalan agama itu dengan cara hikmah, dengan jalan filsafat loh. Ya kan? Dengan cara filsafat, dengan jalur filosofi gitu ya, bukan dengan cara bentak-bentak dengan bahasa yang kasar. Bagaimana kita mengajak orang kepada ke jalan yang benar sementara cara kita salah, sementara bahasa yang kita gunakan itu salah. Banyak sekali terjadi gitu ya, dan kita sangat 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 miris gitu ya, sangat menyayangkan sekali gitu ya, bahasa saya sangat sedih gitu ya melihat bagaimana kita akan mengembalikan kita dalam sejarah ya, dalam sejarah. Nanti kalian akan pelajari ya. Kalau saya lihat itu di tema-tema yang disodorkan itu ada sejarah filsafat Islam gitu ya. Di situ kalian akan mempelajari bagaimana apa namanya perkembangan keilmuan di dunia Islam ya. Bagaimana apa namanya golden age-nya Islam itu ada di situ ya. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh para ulama, oleh para ilmuwan Muslim pada masa itu. Apakah mereka melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama sekarang ini gitu ya. Yang paling dikedepankan, yang paling diutamakan itu adalah saling menghujat satu sama lain, saling apa namanya mencaci satu sama lain, saling berebut benar, saling berebut merasa diri paling pintar, merasa diri paling suci, merasa diri paling dekat sama Tuhan, mengkotak-kotakkan atau mengkapling-kapling surga, mengkapling-kapling neraka, si anu si fulan masuk neraka, saya masuk surga dan seterusnya. Sangat ironis sekali gitu ya. Nanti di bagian apa namanya filsafat Islam itu nanti kalian akan pelajari bagaimana perkembangan keilmuan di dunia Islam, bagaimana apa namanya para filosof-filosof Muslim ya menjadi rujukan, menjadi apa namanya panutan ya pemikiran-pemikiran itu di dunia Eropa ya, sehingga sebetulnya ya kalau kita flashback ke belakang, Renaissance ya, kebangkitan kembali keilmuan di dunia Eropa, sebenarnya mereka berkaca atau mempelajari kebangkitan keilmuan yang terjadi di dunia Islam, kemudian mereka pelajari, kemudian mereka kembangkan, akhirnya kemudian yang tadinya apa namanya dunia keilmuan di Barat itu mengalami apa namanya keterpurukan, kemudian bangkit kembali. Nah, apa yang terjadi di dunia Eropa sebetulnya ceritanya juga hampir mirip dengan apa yang terjadi di dunia Islam. Dari mulai apa namanya terjadinya kemerosotan keilmuan, kemudian apa namanya kemunduran keilmuan juga sebenarnya terjadi hampir mirip. Cuman bedanya orang-orang Barat ya, orang-orang Eropa itu mereka berhasil improvisasi, mereka berhasil kemudian membangkitkan kembali tradisi-tradisi keilmuan yang ada di Eropa. Sementara kita sudah dalam waktu yang amat lama, dalam waktu yang amat panjang, kita belum mampu mengembalikan kejayaan yang pernah kita miliki zaman dulu, kejayaan pernah kita dapatkan zaman dulu. Mungkin salah satunya kalau kita cari benang merahnya atau kita telusuri persoalannya sebetulnya yaitu tadi ya
Ada banyak faktor sebenarnya, cuman mungkin barangkali faktor yang paling mencolok itu adalah kejumudan kita dalam berpikir. Ini ya, mungkin apa ya, ini bisa saya ya apa namanya, silakan dipelajari ya, dibaca. Saya punya buku agama dan pertarungan antara agama dan filsafat ya. Silakan kalian baca. Bukunya menarik ya. Dia menceritakan bagaimana terjadi apa ya, kekacauan atau mungkin terjadi mulanya kekacauan atau kemerosotan apa tradisi keilmuan di dunia Islam, barangkali di situ ya dijelaskan bagaimana ada terjadi silang pendapat antara Imam Ghazali ya tentang apa namanya, hal-hal yang akan membuat kita menjadi kufur ya. Kalau mempelajari filsafat ada sekitar 22 persoalan. Tapi yang paling esensi itu adalah tiga persoalan. Silakan kalian pelajari, sangat menarik sekali bukunya ya. Sehingga kita bisa apa namanya melihat akar persoalannya itu di mana ya. Sehingga kita lihat hingga sekarang Islam itu ya begitu-begitu saja ya. Begitu-begitu saja dari segala sisi, kalau kita lihat dari sisi mungkin keilmuan, dari sisi apa namanya akhlak barangkali dan seterusnya ya, begitu-begitu saja gitu ya. Ya yang ada kita lihat pertarungan apa namanya antara tokoh masyarakat, kemudian ada juga nanti ada benturan-benturan antar mazhab gitu ya, perbedaan-perbedaan mazhab yang kemudian berakhir kepada apa saling mencaci, perpecahan-perpecahan yang akhirnya membuat kita itu bercerai-berai dan akhirnya ya berujung kepada makin terpuruknya kita. Belum lagi apa namanya Islamophobia yang selalu digembor-gemborkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita gitu ya. Jadi memang persoalan yang kita hadapi sangat pelik sekali, sangat kompleks sekali gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya ya sepanjang sejarah gitu ya, setelah masa filosof-filosof Muslim itu berjaya ya, belakangan itu ya orang mulai apa namanya apa ya istilahnya itu pesimis terhadap filsafat gitu ya. Bahkan orang-orang Islam itu mengatakan sampai sekarang pun ada, belajar filsafat itu udah usah gitu, ngapain belajar filsafat, nanti bikin kafir, nanti menyesatkan, nanti ya dan berbagai macam gitu. Padahal sebenarnya filsafat itu sangat urgen sekali dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Makanya apa namanya menjelaskan agama itu tidak hanya berdasar dalil-dalil nakli saja ya. Justru kalau kita lihat para tokoh-tokoh agama zaman dulu ya, para ulama zaman dulu justru mereka itu menjelaskan apa namanya ajaran-ajaran agama itu banyak atau menggunakan jalur-jalur filsafat gitu ya. Seperti menjelaskan misalnya tentang keberadaan Tuhan gitu ya, bagaimana dalam apa namanya cerita itu disebutkan Imam Hanafi itu ketika ditantang oleh apa namanya orang-orang kafir untuk membuktikan keberadaan Tuhan gitu ya, mana Tuhan itu tidak ada gitu ya, apa namanya tidak ada namanya Tuhan dan seterusnya. Ditantanglah Imam Hanafi untuk bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kemudian keesokan harinya Imam Hanafi mengajak mereka bertemu gitu ya, dan apa namanya di tengah perjalanan gitu ya apa terjadi kendala sehingga Imam Hanafi terlambat datang ke lokasi yang sudah dijanjikan. Akhirnya mereka marah-marah gitu ya sama Imam Hanafi, marah-marah dan mencaci maki gitu ya, apa mengatakan bahwa Imam Hanafi itu ingkar janji dan seterusnya. Imam Hanafi bilang sebenarnya saya tidak bermaksud untuk ingkar janji. Sebenarnya saya mau datang tepat waktu, cuman di perjalanan tadi ada sungai gitu ya, sehingga saya kesulitan menyeberang. Akhirnya saya tidak bisa dalam kebingungan tiba-tiba ada pohon yang jatuh, kemudian
apa namanya, tiba-tiba jadi perahu, kemudian tiba-tiba ada gayungnya, kemudian tiba-tiba membawa saya ke seberang dan akhirnya sampailah saya ke sini gitu ya. Tambah marah mereka kan, tambah marah mereka. Masa ini kamu membual dan seterusnya ya, marah gitu. Masa ada perahu yang tiba-tiba dari pohon terjadi apa langsung jadi perahu dan seterusnya, membual cerita. Akhirnya Imam Hanafi bilang apa? Loh, saya tidak membual cerita sebenarnya. Mereka tambah marah kan. Masa ada batang yang tiba-tiba jadi perahu dan seterusnya. Akhirnya Imam Hanafi dengan senyum gitu ya, tidak tidak apa tidak menunjukkan muka garang dan seterusnya. Imam Hanafi bilang apa? Imam Hanafi, bagaimana kalian bisa percaya, kalian meyakini bahwa alam semesta yang begitu rumit ini itu tercipta dengan sendirinya. Kalian dengan cerita saya tadi tidak percaya, ya kan? Saya bilang ada pohon terjadi dengan ada perahu terjadi dengan sendirinya dari pohon dan seterusnya. Kalian tidak percaya, bagaimana kalian bisa mempercayai bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya gitu ya? Nah di situ akhirnya mereka merenung, mereka berpikir oh iya benar gitu ya. Alam semesta yang sangat rumit ini dengan segala macam makhluk hidup yang ada, lautan, daratan, pohon, hewan dan seterusnya, kita bilang tercipta dengan sendirinya, ya kan? Sementara kita tidak meyakini ada pohon yang tiba-tiba jadi perahu yang kemudian tiba-tiba membawa seseorang ke seberang sungai. Kita tidak percaya gitu ya. Akhirnya kan mereka berpikir sendiri, mereka akhirnya menyadari, oh iya betul pasti ada penciptanya gitu ya. Perahu saja ya, perahu saja yang sederhana seperti itu harus ada pembuatnya. Bagaimana dengan alam semesta yang sangat rumit ini? Pasti ada penciptanya gitu ya. Oleh karena itu, nah jadi gitu ya. Jadi salah satu mempelajari atau mengkaji filsafat itu gitu. Jadi membantu kita menjelaskan hal-hal yang apa namanya yang ilmiah gitu ya, penjabaran yang ilmiah sehingga kalau seandainya ketika ditantang oleh orang-orang ateis bahwa mana dalil Tuhanmu itu ada, bagaimana ceritanya, apa namanya pendapat apa kau bisa buktikan bahwa Tuhan ada dan seterusnya. Kalau seandainya Imam Hanafi pada saat itu memaksakan pendapatnya berdasarkan Al-Quran, ada Tuhan itu mana buktinya? Nah, itu Al-Quran bilang qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu ada Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak bersekat dan seterusnya. Ada itu Al-Quran bilang ya kan. Mau sampai kiamat kita, mau tunggeng-tunggeng kita, mau berdarah-darah kita, mereka tidak akan percaya. Ya kan, mereka tidak akan percaya, mana ada gitu ya. Apa namanya Al-Quran gitu. Makan itu Al-Quran, saya tidak percaya gitu ya. Jadi kita bawa dulu mereka sesuai dengan alur pikiran mereka, baru kemudian kita bisa menjelaskan apa yang kita inginkan gitu ya, kebenaran atau keyakinan yang kita yakini kebenarannya seperti itu ya. Jadi memang urgensi mempelajari filsafat itu seperti itu gitu ya. Sangat. Kemudian kita lihat misalnya Ibnu Sina ya di dalam buku Syifa-nya itu ada bab khusus mempelajari tentang ketuhanan ya. Jadi bab ilahiyat di situ. Jadi bagaimana Ibnu Sina itu mengkaji atau menjelaskan dalil-dalil keberadaan Tuhan ya, tidak berdasarkan apa namanya dalil Al-Qur'an. Kalau dalil Al-Qur'an ya, itu tidak usah ngomong ya. Tidak usah ngomong, orang Islam pasti akan percaya. Ya kan? Tuhan tuh kita bilang Tuhan itu ada seterusnya oh iya amin gitu ya teman-teman semuanya saudara-saudara semua kalian tahu enggak Tuhan itu ada itu Al-Quran bilang gitu ya kalau orang Islam percaya langsung nganggut aja ngangguk aja iya percaya gitu ya tapi coba kalian jelaskan kepada orang-orang yang tidak mengakui Al-Quran yang tidak percaya dengan Al-Quran ya gitu ya mau sampai berdarah-darah pun kita tidak akan pernah orang akan percaya terhadap keberadaan Tuhan seperti itu ya. Oke, kita masuk ke slide gitu ya. Sebenarnya saya itu lebih tepatnya kalau dibilangnya saya motivator kali ya. Saya itu biasanya kalau sama mahasiswa gitu ya di kelas belajar misalnya cabang-cabang filsafat, wes kamu baca nih buku gitu ya. Nih saya ambil ini buat di slide ini diambil dari buku ini ya filsafat umum ada semua gitu ya. Silakan dibaca gitu ya. Saya hanya meresume saja ya. Jadi setelah kalian mempelajari apa namanya pengertian filsafat diambil dari kata philo dan sophia dan seterusnya ya. Kemudian apa namanya para
Nah, tokoh-tokoh filosof itu mendefinisikan filsafat itu beragam-ragam gitu ya, bermacam-macam. Jadi jumlah definisi filsafat itu ya sejumlah tokoh gitu ya. Jadi apa mereka mendefinisikan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari cabang-cabang filsafat gitu ya. Cabang-cabang filsafat berikutnya slide-nya. Next. Mbak. Ya. Mengapa filsafat itu bercabang? Nah, sekarang pertanyaan. Sementara kan filsafat itu mother of science ya gitu ya. Itu segala ilmu. Kalau kita lihat ya, filosof zaman dulu, yang dimaksud dengan filosof zaman dulu itu berat loh ya. Nggak kayak sekarang. Filosof zaman dulu kita lihat misalnya Ibnu Sina ya, atau Al-Farabi gitu ya. Ibnu Sina itu apa dia? Dia seorang tokoh agama. Dia seorang penghafal Al-Quran dari umur 7 tahun udah hafal Al-Quran loh. Ya atau 6 tahun ya kalau enggak salah. Uh, Umur 5 tahun dia menguasai semua bab fikih, 5 mazhab. Kemudian umur 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Dia tahfiz Quran loh ya Ibnu Sina. Jadi kadangkala ya ibu itu lucu gitu ya. Sering kali ada gitu ya dengar cerita mahasiswa atau keluhan-keluhan mahasiswa, Bu, ngapain kita belajar tentang Ibnu Sina? Ibnu Sina itu kafir loh, Bu. Kafir, Bu. Ibnu Sina itu sesat loh, segala macam. Oh, saya ketawa saja dalam hati gitu ya. Aduh, ya sampai sekarang loh, zaman sudah semodern ini, orang udah mikir bagaimana hidup di bulan, bagaimana hidup di Mars, bagaimana bisa menaklukkan matahari. Kita masih berkutat di antara kafir atau Muslim atau Islam gitu ya. Oh, Ibnu Sina itu karangan-karangannya itu Qanun Fittib itu medicine Qanun of Medicine ya, Qanun Fittibnya Ibnu Sina itu ya. Buku kedokterannya Ibnu Sina itu sampai abad ke-20 ya. Sampai abad ke-20 itu jadi rujukan itu di dunia Eropa di bidang kedokteran kesehatan ya. Itu jadi rujukan. Lah kita masih mikirin usia kafir apa bukan ya kan. Masih Ibnu Sina itu nanti masuk surga enggak ya? Jangan-jangan Ibnu Sina masuk neraka ya. Alah, kita masih mikirkan itu. Aduh, gitu ya. Kita jangankan mau berpikir gitu ya. Bagaimana cara kita mau mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana Ibnu Sina gitu ya mengarang buku yang sangat sangat hebat sehingga menjadi rujukan di dunia Eropa. Bagaimana kita bisa mengembalikan kejayaan kita di masa Zaccaria Rozzi, penemu ahli kimia ya, Zaccaria Rozzi ahli kimia, penemu anestesi ya, salah satu temuan beliau itu anestesi obat bius gitu ya. Bayangkan kalau seandainya Zaccaria Rozzi tidak menemukan obat bius, ya kan? Dibedel perut kita ya, dibedel bisul kita, itu jangankan perut kita dibedel, bisul aja kalau dibedel tanpa obat bius itu sakitnya itu Allahu Akbar ya kan, apalagi perut kita dibedel ya kan. Dibedel tanpa obat bius ya. Alhamdulillah Zaccaria Rozzi ya, tokoh muslim kita, ilmuwan muslim kita menemukan obat bius gitu ya. Kemudian kita punya Khawarizmi, ahli matematika ya, dan seterusnya. Kita tidak berpikir bagaimana cara bisa mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah kita dapatkan dulu. Kita berpikir, Ibnu Sina itu masuk neraka enggak ya? Ibnu Sina itu kafir kayaknya ya. Aduh, gitu ya. Padahal seharusnya kita itu ya, kita pelajari biografinya, kita pelajari kehidupannya, bagaimana sebenarnya ini Ibnu Sina gitu, apa yang dia lakukan gitu ya. Seperti harusnya kita berpikir bagaimana caranya bisa memajukan Islam seperti itu ya. Nah, kembali tadi zaman dulu ya, yang dikatakan sebagai seorang filosof itu ya dari zaman Sokrates, Plato, kemudian zamannya Ibnu Sina, seterusnya Al-Kindi, Al-Farabi dan seterusnya, disebut dengan filosof itu orang yang menguasai semua bidang ilmu ya. Orang yang menguasai semua bidang ilmu. Agama dia paham nggak? Paham. Ilmu matematika paham nggak? Mantap Pak, nguasai dia. Ilmu astronomi apalagi, ilmu psikologi, ilmu bahasa semuanya dia menguasai gitu ya.
Seperti itu. Nah, kemudian makin ke sini ya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia makin kompleks, makin banyak ya, makin apa namanya istilahnya itu makin ya makin bervariasi ya. Oleh karena itu akhirnya filsafat itu memiliki cabang gitu ya, cabang-cabang. Jadi ibaratnya itu gini, ibaratnya itu kalau kita ibaratkan dalam pemerintahan itu filsafat itu presidennya gitu ya, emaknya gitu ya. Kan mother of science filsafat kan? Mother of science filsafat kan? Emaknya, induknya semua bidang ilmu gitu ya. Jadi presiden kalau dalam kenegaraan kita. Nah, makin banyak persoalan yang dihadapi tentunya membutuhkan apa penanganan sendiri gitu ya, sehingga apa namanya lebih konsentrasi, kemudian lebih apa namanya istilahnya itu ya lebih lebih apa ya lebih inilah lebih fokus gitu ya, ibaratnya presiden gitu, tidak mungkin presiden menyelesaikan persoalan dari berapa puluh provinsi kita sekarang ya, menyelesaikan persoalan dari semua provinsi yang ada di Indonesia, menyelesaikan persoalan-persoalan dari setiap daerah, nggak mungkin kan, ya kan. Presiden butuh apa namanya butuh pembantu, butuh teman, butuh kolega untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi gitu ya. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan kesehatan, ada persoalan pendidikan, persoalan sosial, persoalan keagamaan, dan keuangan dan seterusnya ya. Tentunya presiden ya tidak mungkin menyelesaikan itu sendiri ya. Jadi dia harus punya apa namanya lembaga-lembaga khusus yang menangani persoalan-persoalan ini gitu ya. Sama filsafat juga demikian, karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia makin hari makin banyak, maka apa namanya akhirnya bercabang-cabanglah keilmuan ini gitu ya. Akhirnya apa namanya ilmu matematika sendiri, kemudian ilmu fisika sendiri, ilmu apa namanya teologi sendiri, metafisika sendiri dan seterusnya. Bercabang-cabang lah dia gitu ya. Sehingga konsentrasinya lebih fokus seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa bercabang ya intinya bahwa ya karena makin banyaknya persoalan yang dihadapi oleh manusia, kemudian akhirnya membuat filsafat itu jadi bercabang-cabang gitu ya. Next, berikutnya. Berikutnya, iya. Yang filsafat ini ada banyak ya, tokoh-tokoh itu bisa kalian nanti cek ya, bisa kalian lihat di buku Filsafat Umum karya Ahmad Syadati dan Muzakir ya. Banyak sekali ya apa namanya buku-buku di buku-buku filsafat yang menjelaskan soal ini gitu ya. Silakan bisa dicek, bisa dipelajari, bisa di internet juga tinggal searching aja ketemu kok materinya ya, gampang sekali sekarang ya. Sambil baring-baring sebelum tidur, lihat apa sih yang dibicarakan sama Bu Heni tadi, jangan-jangan salah gitu, cek lagi deh, kayaknya ini yang benar gitu, silakan gitu ya. Ada apa namanya Kastel gitu ya, bilang cabang filsafat itu ada theological problem, masalah teologi, masalah metafisika, masalah etika, masalah politik, masalah sejarah gitu ya. Apa namanya cabang-cabang filsafat itu masalah-masalah teologi ya, masalah ketuhanan, itu ada yang namanya soal-soal apa kemudian masalah-masalah metodika gitu ya, kemudian tentang etika, tentang nilai, tentang politik, tentang sejarah ya. Berikutnya, next, ya ada berikutnya itu apa nih baca namanya ini ya. Langeveld ya, itu ada cabangnya itu ada lingkungan masalah-masalah keadaan seperti metafisika manusia, alam dan seterusnya, kemudian lingkungan masalah-masalah pengetahuan, kemudian masalah nilai ya, teori, etika, estetika dan seterusnya gitu ya. Kemudian lingkungan masalah-masalah pengetahuan ada teori kebenaran, teori pengetahuan dan seterusnya gitu ya. Berikutnya. Next. Iya. Ada divorce, ada metafisika ya.
metafisika itu mawaru tabi'ah, jadi hal-hal yang apa namanya di luar cakupan panca indera gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara umum ada apa namanya kajian rasionalisme ya, aliran filsafat itu ada apa namanya empirisme. Nah, ini selain dari itu ya ada metafisika. Kemudian logika, ajaran tentang ilmu pengetahuan, ada filsafat alam, ada kebudayaan, filsafat sejarah, filsafat etika, estetika, dan antropologi gitu ya. Berikutnya, next. Ada Afrum Asrol ya dan Richard. Ada etika, ada filsafat politik, ada metafisika, ada filsafat agama, ada teori pengetahuan, ada logika, dan filsafat kontemporer gitu ya. Apa namanya pembagian atau cabang-cabang filsafat yang disebutkan oleh Richard. Next. Berikutnya. Ya. Ada juga Al-Kindi ya, ini filsafat muslim ya. Itu membagi cabang filsafat kepada 3 bagian. Ada ilmu fisika yang merupakan tingkat yang terendah ya, kemudian matematika tingkat tengah, kemudian ilmu ketuhanan. Jadi kenapa kok nanti mungkin ada pertanyaan ya, kenapa kok Bu ini Al-Kindi membagi ketiga bagian ini gitu ya, cabang filsafat itu ada fisika, matematika dan ketuhanan. Kenapa bilang apa fisika itu tingkat terendah? Gini, maksudnya tingkat terendah gini ya. Zaman dulu, di zaman-zaman awal ya, di zaman-zaman awal itu yang menjadi objek kajian filsafat itu ada kajian alam ya, yang masuk ke dalam kajian-kajian fisika ya. Makanya salah satu apa namanya bapak filsafat ya, sebagian orang bilang bapak filsafat ya, ada Thales ya. Kenapa Ibu bilang sebagian orang bilang Thales bapak filsafat? Karena sebagian bilang oh Thales bukan bapak filsafat. Kenapa? Karena persoalan yang diajukan oleh apa namanya Thales itu bukan apa namanya bukan teori filsafat tapi persoalan filsafat gitu. Makanya sebagian tidak sependapat bahwa Thales itu adalah sebagai bapak filsafat gitu. Tapi sebagian bilang Thales itu bapak filsafat. Thales yang diajukan oleh Thales ya, persoalan yang diajukan oleh Thales itu tentang unsur atau arce alam semesta. Apa namanya dari pengamatan yang dilakukan oleh Thales gitu ya, perenungan, pengamatan, penilaian yang dilakukan Thales selama bertahun-tahun. Dia terus kaji, wah ternyata kayaknya ini unsur alam semesta ini adalah air gitu ya. Oleh karena itu kemudian Thales apa namanya mengatakan bahwa unsur atau arti alam semesta itu adalah air gitu ya. Oleh karena itu kemudian ada banyak ya, bukan hanya sekedar Thales saja. Ada Epikuros gitu ya, ada apa namanya? Ada banyak ya. Kemudian ada Pitagoras bilang oh artinya alam semesta itu hitung-hitungan karena memang dia ahli matematika gitu ya. Kemudian banyak ya, ada yang bilang unsurnya dari api, ada yang bilang dari udara gitu ya. Silakan pelajari lah ya tentang sejarah filsafat, semua jelas di situ ya. Nah, oleh karena itu Al-Kindi, balik lagi ke Al-Kindi tadi ya. Al-Kindi itu membagi filsafat itu kepada 3 bagian. Yang pertama fisika yang digolongkan kepada tingkat yang paling rendah. Jadi maksudnya itu, jadi yang paling rendah itu maksudnya itu zaman dulu pertama itu yang menjadi kajian itu apa namanya kajian-kajiannya itu berfokus kepada alam semesta ya. Kemudian berikutnya itu ilmu matematika tingkat tengah gitu ya. Ilmu matematika itu juga setelah Renaissance ya, dia memisahkan diri dari apa namanya dari ilmu filsafat, jadi dia berdiri sendiri gitu ya.
Kemudian ilmu ketuhanan tingkat tertinggi ya, metafisika gitu ya. Jadi kemudian tingkat yang tertinggi itu dalam apa namanya ilmu apa namanya matematika di tengah, kemudian ilmu ketuhanan. Zaman-zaman sekarang ya ulama-ulama Mas Ibu tokoh-tokoh filsafat zaman-zaman kontemporer itu yang menjadi persoalan itu persoalan ketuhanan gitu ya. Kita lihat yang menjadi fokus itu adalah persoalan-persoalan ketuhanan. Kalau pertengahan itu yang menjadi fokus itu manusia sebagai pribadi ya. Oleh karena itu di abad pertengahan itu muncul aliran-aliran filsafat yang memfokuskan kepada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagai personal. Oleh karena itu kemudian lahir aliran empirisme misalnya yang menakar kebenaran itu kepada kemampuan panca indera manusia gitu ya. Oh, manusia itu memiliki kemampuan indera yang sangat hebat. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah itu dia haruslah sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Lahirlah kemudian empirisme misalnya. Atau selanjutnya misalnya rasionalisme. Oh, manusia itu ternyata beda sama makhluk-makhluk lain gitu ya, lihat kambing, lihat ayam, lihat sapi gitu ya, dari zaman batu sampai sekarang begitu-begitu aja hidupnya kan. Nggak ada misalnya sapi misalnya kan bikin passion misalnya ya, bikin bikin pasmina, plisket sekarang lagi heboh gitu ya. Oh, bikin pasmina seperti ini bagus, nggak ada misalnya oh warnanya begini bagus, enggak. Dari zaman batu sampai sekarang ya sapi begitu-begitu aja. Tapi manusia dari zaman dulu sampai sekarang macam-macam yang bisa dia buat gitu ya. Oleh karena itu kemudian lahirlah aliran rasionalisme gitu ya, aliran yang menakar kebenaran itu dari kemampuan berpikir manusia. Sebentar ya, ini laptopnya ini. Ya tolong ya, casannya ini laptop ya, baterai habis ya. Halo Bu Edi. Ya, seperti itu ya. Teman-teman, Oke, lanjut ya. saya Ya, lanjut. Oke, next. bisa Bu, silakan Iya. Bu. Next ya. Aduh, jam berapa ini? Nanti kebanyakan ngoceh ibunya ya. Oke. Ya Bu, sampai Uh, 55. ya, next berikutnya kita cepatkan aja. Sedikit lagi sih materinya nggak banyak lagi. Next saja nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada Al-Farabi ya, ada dan Ibnu Sina, ada filsafat teori ya, filsafat nazariah, kemudian filsafat praktek. Jadi ada dua, nazariah itu maksudnya konseptual ya, yang meliputi ilmu matematika, fisika, kemudian ilmu metafisika, kemudian praktek ya, ada nazariah dan amalia ini ya contohnya itu ilmu akhlak, ilmu politik, ilmu mantik gitu. Ilmu akhlak bagaimana mengajarkan manusia itu bertingkah atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya gitu ya. Next berikutnya. Iya, kemudian Aristoteles ada logika, filsafat teori, ilmu fisika, matematika, metafisika gitu ya. Berikutnya. Iya, Aristoteles ada ilmu etika, ya, ada ekonomi, ada politik, ada kesenian, ya, ada filsafat praktis, dan seterusnya. Berikutnya. Dari sekian banyak cabang-cabang dibagi oleh para filosof ya. Jadi bisa kita simpulkan dari zaman Aristoteles, zaman pra-Renaissance sampai pasca Renaissance itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin ya Ibu, ada Ibu, bukan Ibu sih yang ininya ya, yang menyimpulkan ada di buku. Ada di buku, silakan nanti kalian lihat ya, referensi buku filsafat ada banyak. Itu dibilang ada metafisika ya. Jadi tentang hakikat yang ada di alam ya, baik itu yang nyata dan bersifat transenden atau
atau di luar jangkauan pengalaman manusia gitu ya, yang sifatnya transenden ya kalau metafisika. Kemudian logika ya, logika ini ya filsafat yang apa mengkaji tentang benar dan salah. Kemudian ada etika ya, tentang bagaimana kita berlaku ya, berlaku baik dan apa namanya kriteria-kriteria orang yang berlaku buruk dan seterusnya. Kemudian estetika ya, yang berhubungan dengan masalah keindahan ya, jelek ya gitu ya. Jadi estetika ini sebenarnya apa namanya relatif ya. Jadi ilmunya itu sangat relatif karena setiap orang itu memiliki ukuran yang berbeda tentang estetika ya, tentang keindahan. Kalau kita tentunya orang yang beragama Islam ya. Ibu nggak tahu ini di kelas kita ini semua beragama Islam ya, atau ada yang beragama di luar Islam barangkali? Maaf Ibu dari tadi ngomongin soal Islam terus soalnya. Mbak Alfiah Islam semua insya Allah, atau ada yang bukan Islam? Maaf Bu bertanya. Ya, Bu, insya Allah Islam. Oke. Mayoritasnya. Mayoritas maksudnya ada saudara kita yang bukan beragama Islam? Ada? Ya. Oke. Apa nggak apa-apa ya kalau ada teman kita, anggap saja ya. Maksud Ibu gini, apa setiap agama gitu ya, setiap agama atau setiap ajaran itu dia memiliki standar khusus ya. Jadi dia memiliki standar khusus tentang keindahan ya. Apa namanya, kayak kita misalnya ya, kayak kita orang Islam itu yang dinamakan dengan indah ya. Ketika apa seorang muslimah itu indah ketika dia menutupi auratnya dengan baik misalnya, ya kan, menggunakan hijab yang menutupi sampai dada gitu ya, menggunakan baju yang tidak kelihatan lekuk tubuhnya, kemudian apa namanya, tidak menggunakan perhiasan yang mencolok, ya kan, dan seterusnya. Itu indah menurut Islam gitu ya. Jadi standar indah menurut Islam itu seperti itu. Tapi indah menurut selain Islam ya, taruhlah misalnya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Eropa, justru yang dimaksud dengan indah itu ketika perempuan itu menampilkan apa namanya kemolekan tubuhnya misalnya, menampilkan apa keindahan lekuk-lekuk tubuhnya, menampilkan indahnya warna rambutnya dan seterusnya ya. Jadi memang kalau kita udah bicara tentang estetika ini memang sangat relatif sekali ya ukurannya ya. Tapi yang jelas pada umumnya sih sama ya, orang akan ngerti sesuatu itu tidak indah dan apa jelek ya. Ada kesepakatan umum juga ya. Misalnya kayak ketika orang apa namanya ketika orang melihat apa namanya danau gitu ya, atau sungai yang penuh dengan sampah, yang penuh dengan kotoran, tentunya kita semua akan sepakat ya, dari zaman batu hingga zaman sekarang gitu ya, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat orang akan sepakat bahwa ngelihat sungai yang kotor tentunya tidak indah gitu ya, jelek gitu ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian apalagi epistemologi ya, tentang ilmu pengetahuan ya. Kemudian apa namanya politik ya, berkaitan dengan ketatanegaraan, kemudian filsafat-filsafat khusus lainnya seperti sejarah, hukum, agama, ekonomi dan seterusnya. Next, berikutnya. Selanjutnya. Halo Kak Zida. Selanjutnya. Oh, gak bisa Iya. dilanjut. Perbedaan filsafat dengan ilmu lainnya ya. Perbedaannya itu ada banyak sih sebenarnya kalau kita cari. Cuman sini sempat cuma 3 poin aja. Filsafat itu bersifat universal, sementara ilmu lainnya itu bersifat partikular. Maksudnya bahwa filsafat itu matter of science, maksudnya dia bisa masuk ke mana aja gitu ya, karena dia konsep. Jadi apa namanya, karena dia belajar nilai ya. Jadi value itu ya. Jadi apa namanya, dia bisa match ke warna ilmu apa aja gitu ya. Sementara kalau ilmu yang lainnya itu dia sifatnya partikular, jadi dia ya lebih khusus gitu ya. Kita anggap aja misalnya contoh apa ya, kayak misalnya ilmu apa ya, filsafat ilmu, kita lihat apa namanya, ilmu
ilmu kedokteran lah ya, contoh misalnya ilmu kedokteran ya. Ilmu kedokteran dia hanya memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat apa namanya kesehatan ya. Jadi yang berhubungan dengan ilmu kesehatan ya, baik itu kesehatan manusia maupun kesehatan hewan-hewan gitu ya, makhluk lain. Nah, itu yang dikaji dalam dunia kedokteran gitu ya. Jadi dia mempelajari atau mengkaji misalnya ketika manusia sakit obatnya apa ya kan, ketika terjadi masalah-masalah pada diri manusia, maka ilmu kedokteran mencari jalan keluar atau mencari solusi bagaimana caranya menyembuhkan apa penyakitnya. Kayak sekarang misalnya kan lagi mewabah corona gitu, ilmu apa namanya dunia kedokteran atau para dokter sedang berjibaku menemukan obatnya ya kan. Maka sekarang adalah vaksin gitu ya. Salah satu bentuk ikhtiar kita supaya kita tidak terkena COVID ya. Nah, kita divaksin ya kan. Metodenya seperti apa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa, yang disuntikkan kita itu apa aja bahannya, sistem kerjanya seperti apa, tentunya mereka yang lebih tahu ketimbang kita gitu ya. Jadi mereka mengkaji hal-hal seperti ini di dunia kedokteran. Atau misalnya dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau ilmu apa filsafat itu dia bentuknya universal, kalau apa ilmu lainnya itu sifatnya partikular. Kemudian filsafat itu membahas sebab akibat ya. Ini kajian ini kayaknya nanti ke depan ada ya. Kalau tidak salah itu Ibu lihat itu salah satu temanya itu tentang hukum kausalitas sebab akibat ya. Jadi kenapa seperti ini sebabnya apa gitu ya dan seterusnya itu akan dikaji di filsafat. Sementara di kajian-kajian lainnya dia mengkaji hakikat ya bukan sebab akibat. Kemudian maksud Ibu, filsafat itu membahas sebab akibat dan hakikat, sementara ilmu lain tidak mampu gitu ya. Kemudian filsafat menjawab hakikat dari mana, hendak kemana ya, apa namanya, dari mana kita, hendak kemana kita, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Filsafat mengajarkan itu ya. Jadi biar biar apa namanya konsep yang diajarkan kita ini, hakikat kita ini sebagai manusia ini apa sih sebenarnya gitu ya. Kita ini makhluk seperti apa gitu ya. Dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan kita, ya siapa yang menghadirkan kita di dunia ini, ya. Kemudian sebenarnya tugas kita ini apa ya, kita ini kewajibannya apa, kita ini taklifnya apa, ya seperti itu. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran ya, apa namanya Tuhan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jelas di dalam Al-Quran ya. Tuhan sudah merinci apa namanya tugas kita ya atau siapa kita ya, kewajiban kita apa yang harus kita lakukan, bahwa kata Tuhan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku ya. Jadi kita jangan lupa itu bahwa hakikat kita ini sebenarnya itu adalah mengabdi kepada Tuhan ya. Sering kita lupa dan sering kita lalai ya, kita kemudian akhirnya apa namanya merasa bahwa kita ini tidak akan pernah mati, kita akan abadi, kita akan hidup selamanya dan seterusnya, sehingga kita betul-betul mengesampingkan Tuhan gitu ya. Nah ini yang sangat disayangkan gitu ya. Sementara di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi hendaknya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu haruslah kita didedikasikan untuk Tuhan gitu ya. Semuanya itu hanya untuk Tuhan ya. Apapun itu hanya untuk Tuhan ya. Kemudian apa namanya hendak kemana kita nanti, jelas ya Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita kemana kalian akan pergi ya, tergantung dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan hal baik tentunya kita akan masuk ke surga. Kalau kita melakukan hal buruk maka tentunya kita pasti akan dimasukkan ke neraka yang telah Tuhan apa janjikan kepada kita gitu ya. Sementara ilmu tidak membahas tentang itu ya. Ilmu dia berfokus kepada hal-hal yang sifatnya apa namanya empiris. Next berikutnya, terakhir ini ya, maaf ya sedikit lagi, next atau terakhir ini. Kemudian persamaannya ya, persamaan filsafat dengan ilmu lainnya. Ini kenapa bersuara atau hanya saya saja? Ya, kemudian persamaan filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya, persamaannya itu sebenarnya terletak kepada objek materialnya, yaitu tentang segala sesuatu yang ada ya, manusia, alam dan Tuhan ya, nggak lepas dari itu ya. Jadi apapun yang kita bahas ya di dalam
bidang kajian filsafat maupun kajian keilmuan lainnya tidak akan lari dari 3 hal ini ya, secara umum ya. Apa namanya, manusia, kalau tidak manusia tentang alam semesta, kalau tidak tentang alam semesta ya tentang Tuhan gitu ya. Manusia, alam, Tuhan, ya udah tentang muter-muter ketiga-tiganya ini aja. Jadi persamaannya itu terletak kepada objek materialnya, yaitu tentang manusia, alam, dan Tuhan ya. Oke. Next. Berikutnya. Oh, selesai kayaknya kalau tidak salah. Iya, oke, selesai. Terima kasih ya. Terima kasih, saya ucapkan sudah bersedia mendengarkan ocehan saya ya. Barangkali ada yang mengantuk, barangkali ada yang aduh ya ngoceh apa pula ibu ini ya kan. Ibu minta maaf ya, segitulah kira-kira yang dapat ibu jelaskan. Ibu minta maaf atas segala kekurangan. Dan barangkali ada hal yang mau didiskusikan, silakan ya. Sekali lagi karena ini memang bukan konsentrasi ibu secara khusus ya. Saya akan jawab selagi bisa saya jawab. Kalau saya akan apa namanya, akan simpan gitu ya. Nanti saya akan cari jawabannya dan kita akan diskusikan lebih lanjut ke apa di kesempatan lain gitu ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak siapa tadi? Iya. Silahkan ya, saya kembalikan ke moderator kita ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni Indrayani yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Oke, kita akan menginjak ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan teman-teman dapat raise hand untuk menyalakan mikrofon, dapat bertanya secara langsung. Terkendala sinyal, silakan teman-teman dapat mengirimkan pertanyaannya melalui rem. Oke, ada Kak Iklimah Tiana. Halo Kak Iklimah, bisa untuk Assalamualaikum. menyampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin bertanya Bu. Maaf, saya kan masih terkait dengan itu. Jadi kalau pertanyaannya kurang pas, mohon maaf. Jadi ini kan ilmu ini kan memang menghantar manusia untuk terkait dengan hakikat tadi kan, alam semesta, manusia, kehidupan kan gitu kan. Dan memang sebenarnya ini juga untuk meraih kebenaran gitu ya. Namun ternyata gitu ya, kalau kita lihat memang katanya kan kayak gini, yang bermasalah itu, yang jadi masalah itu bukan filsafatnya sebagai metodologi, tapi produknya kan gitu. Nah, namun kan yang terjadi itu yang ateis itu tetap jadi ateis, kemudian yang dia beragama malah jadi ateis, ataupun yang muslim pun bisa jadi menyimpang gitu. Jadi yang bermasalah itu apakah metodologinya kah ataukah landasan sumber bagaimana apa menemukan produknya tersebut, atau kayak gimana, dan apakah setiap cabang itu memiliki metodologi yang berbeda gitu Bu, dan apakah apa namanya, dan ini setahu saya itu metode itu sifatnya baku gitu ya. Dan ya tadi apakah memang seperti itu yang digunakan metodologi untuk berpikir filsafat yang dipakai oleh Yunani dan juga umat Islam itu apakah sama gitu ya. Dan juga sependek yang saya tahu juga gitu ya sejarahnya, yang ketika ilmu filsafat itu dipelajari oleh umat Islam pada masa Abbasiyah itu hanya kalangan orang-orang tertentu gitu kan, yang mereka sudah gitu ya pemahamannya tentang Quran dan Sunnah. Namun akhirnya
kaum muslimin itu malah akhirnya kan banyak juga yang tidak terbatas lagi oleh kalangan tertentu gitu yang untuk mempelajari itu, maka muncul akhirnya kerancuan berpikir gitu ya di kalangan umat Islam pada saat itu ya, dan muncullah kelompok kayak Mu'tazilah, Qadariyah gitu ya, dan juga pertentangan para ulama juga pada saat itu. Nah, itu sebetulnya penyebabnya apa gitu ya, yang pastinya yang di kalangan ini ya umat Islam yang akhirnya tuh jadi kayak di sebagian ya dari orang tasawuf itu yang ada kekeliruan dan menyimpang gitu, Bu. Mohon maaf, itu mungkin pertanyaan dari saya. Di sini kadang sinyalnya ini apa jelas, Bu, suaranya? Oke, baik. Terima kasih Jelas Kak ya. Iklimah. Sangat luar Ya. biasa pertanyaannya, Bu. Jadi siapa Bukan, yang Bu, salah ini? jelas. Dari metode, apa landasannya, apa kita yang salah memahami sendiri tentang konsep filsafat itu sendiri. Silakan Ibu ini untuk menjawab pertanyaan dari Kak Iklimah. Silakan Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, sangat bagus sekali pertanyaannya ya, sangat berbobot sekali. Apa namanya? Dan apa ya? Pertanyaannya ini sangat luar biasa sekali dan saya tidak percaya kalau Mbak Iklimah ini orang awam gitu ya. Pasti ini apa namanya? Pemahamannya terhadap filsafat ini jauh lebih tinggi daripada saya ini kayaknya ya. Oke. Baru ikut kelas filsafat, Bu. Baru ikut ini, Bu. Oke. Ya, jadi gini, sebetulnya memang apa ya, kalau ditanyakan sebenarnya yang salah itu apa sih gitu ya. Sebenarnya begini, apa ya? Kalau ditanyakan yang salah yang mana, tentunya manusia yang salah gitu ya, karena manusia sebagai pengguna gitu ya. Nah, tinggal lagi kita lihat kesalahannya itu di mana ya. Jadi ilmu itu dia hanya sebuah konsep ya. Dia hanya sebuah konsep, dia hanya apa ya? Dia hanya sebuah apa ya? Pola gitu yang sebenarnya polanya itu sendiri manusia yang buat gitu ya kan. Jadi kalau dia hanya alat gitu. Saya kayak apa ya? Kayak pisau yang ada di tangan kita ya. Jadi dia bukanlah sesuatu yang bisa menyesatkan kita, tapi yang membuat kita sesat itu ya pemikiran kita sendiri gitu. Jadi kalau ditanya Bu, yang salah mana gitu ya. Jadi yang salah sebetulnya itu adalah diri manusia sendiri gitu ya. Nah, sekarang kalau apa kita mau runut ya salahnya di mana ya bisa saja kesalahannya itu letaknya itu terjadi pada sistematika berpikirnya, kemudian pada pondasi berpikirnya ya, kemudian metode berpikirnya juga bisa jadi terjadi kesalahan gitu ya, seperti itu. Apa namanya ya? Kalau kita dulu saya ingat ya, waktu saya di kuliah dulu ya, waktu saya di Teheran dulu waktu kuliah. Jadi dia ada step-step tertentu, ada step-step khusus ya. Jadi mereka-mereka yang belajar atau mengambil konsentrasi filsafat itu tidak langsung belajar filsafat gitu, langsung wah ini konsep ini seperti ini, konsep ini enggak. Jadi saya dulu ya, kita dulu waktu begitu nyampe ke Iran ya, kita nggak langsung masuk ke strata 2 ya, walaupun saya sudah mendapatkan strata 1 waktu di Indonesia. Jadi kita ngulang dulu, kita ngulang dari diploma, kemudian strata 1 lagi, kemudian baru ke S2-nya gitu ya. Jadi dia punya jenjang, punya step yang harus kita lalui gitu ya. Jadi sebelum kita belajar filsafat sebetulnya kita harus belajar ilmu mantik atau ilmu logika. Ya, apa guna ilmu logika? Ilmu logika ini memandukan tidak salah mempelajari ilmu logika atau ilmu mantik ya. Itu apa namanya? Ada khusus bukunya ya, ilmu mantik ya. Saya susah juga mau nyari. Ada itu ya. Jadi dasar-dasar sekali ya bagaimana cara kita apa namanya mengambil kesimpulan misalnya kan. Bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari umum ke khusus, dari khusus ke umum misalnya. Apa namanya bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari apa namanya kesimpulan dari umum khusus ya, induktif ya.
Nah, dari umum ke khusus misalnya ada premis begini. Misalnya Aristoteles setiap manusia ya premis umumnya ya atau sugronya ya. Sugro itu apa ya bahasa Indonesianya? Sugronya itu premis pertamanya itu setiap manusia akan mati. Kemudian kubronya ya atau premis keduanya itu Aristoteles adalah seorang manusia. Maka kesimpulannya itu Aristoteles akan mati ya. Premis pertamanya itu setiap manusia akan mati. Premis keduanya kubronya itu apa namanya Aristoteles seorang manusia, maka kesimpulannya Aristoteles akan mati gitu ya. Nah, ini dipelajari ya bagaimana supaya kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan, bagaimana kita tidak salah dalam berpikir seperti itu ya. Jadi ada memang langkah-langkah yang harus kita lalui sebelum kita kemudian lanjut ke konsep filsafat secara menyeluruh seperti itu ya. Jadi kalau ditanya Bu salahnya di mana ya, salahnya di manusia tentunya ya. Ilmu itu ya dia hanya sebuah konsep, hanya sebuah metode, hanya sebuah produk yang kita ciptakan sendiri ya. Jadi kesalahan itu tentunya terletak dari diri kita. Kemudian kalau ditanya lagi Bu, seharusnya kan ya filsafat itu kan membawa kita kepada kebenaran, tapi pada kenyataannya banyak Bu orang belajar filsafat atau kita lihat dari zaman dulu kala para filosof itu banyak Bu yang ateis, ya kan? Misalnya Immanuel Kant ya. Immanuel Kant itu kan dia pelopor aliran kritisisme ya. Kemudian ada Bertrand Russell, semuanya itu ateis Bu, dia tidak mengakui Tuhan gitu ya. Lah kok dia jadi sesat ya? Nah, ini sebenarnya bukan filsafat yang membuat dia sesat ya. Tapi memang keyakinan dia dari awal dia sudah berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, Tuhan itu tidak ada. Kemudian dia menggunakan filsafat untuk untuk mempertegas keyakinan dia bahwa Tuhan itu tidak ada. Dari mana misalnya? Ya, dari mana caranya? Atau bagaimana caranya saya bisa mencari justifikasi atau mencari pembenaran ya, atau mencari dalil ya, sehingga keyakinan saya bahwa Tuhan itu tidak ada benar. Ya, misalnya, ini nih, misalnya kita lihat aliran empirisme. Aliran empirisme misalnya menakar kebenaran itu dari hal-hal yang sifatnya empiris atau hal-hal yang sifatnya indrawi. Ya, segala sesuatu menurut aliran empirisme, kalau dia tidak bisa dicerap oleh panca indera, maka tidak benar, ya kan? Atau aliran rasionalisme sebaliknya, bahwa kebenaran itu takaran utamanya itu kepada rasio. Kalau dia tidak masuk akal maka tidak benar. Kita lihat misalnya Tuhan bisa tidak itu dirasakan melalui panca indera, bisa dilihat misalnya, atau bisa kita dengar keberadaannya melalui kuping kita, atau kita bisa ciumi baunya. Oh, Tuhan bau wanginya itu macam bau kenzo misalnya. Tidak ada ya kan? Misalnya, atau ternyata Tuhan itu gede, ternyata ya kakinya wah segede gunung misalnya. Enggak ada kan? Iya kan? Sementara konsep aliran filsafat empirisme mengatakan bahwa takaran kebenaran itu adalah segala sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera. Akhirnya ya keyakinan dia mendapat legitimasi bahwa agak Tuhan itu tidak ada. Lah ya orang aliran empiris bilang kok takaran kebenaran itu segala sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera. Tuhan bisa kita cerap dengan indera. Bisa Tuhan kita lihat pakai mata, bisa Tuhan kita cium pakai hidung, pakai mulut. Enggak bisa kan? Seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, jadi maksud Ibu gini. Jadi orang mencari pembenaran keyakinannya itu ya, baik itu keyakinannya ateis atau teis gitu ya. Mereka sama-sama ingin mencari pembenaran dari atau melalui konsep filsafat seperti itu ya. Jadi ya bisa jadi kalau ditanyakan lah terus yang salah apanya Bu? Ya yang salah ya kan? Kemudian konsepnya salah. Ya kalau mau dibilang etikanya salah juga gitu ya. Ya enggak akan bisa lah misalnya hal-hal yang sifatnya metafisika ya. Atau kajian-kajian di luar jangkauan indrawi kita, kemudian kita kaji dengan dengan konsep yang membatasi kita kepada hal-hal yang sifatnya indrawi kayak tadi misalnya konsep aliran empirisme misalnya, tentunya akan sampai kiamat tidak akan nemu konsepnya, ya kan? Sampai kiamat berkali-kali pun yang tidak akan cocok gitu kan? Tidak akan bertemu gitu ya.
Oleh karena itu kalau kita lihat pertemuan filsafat ya, baik itu di dunia Eropa maupun di dunia Islam, ya di awalnya itu nggak mesra. Jadi bentrok terus gitu ya. Dulu bagaimana misalnya apa namanya filsafat itu apa namanya masuk ke ke kajian-kajian keagamaan, teologi. Wah, ya ngapain filsafat itu produk akal manusia, sementara agama itu ya produk wahyu, berasal dari Tuhan, sesuatu yang suci gitu ya. Bagaimana sesuatu yang suci bisa kita kaji melalui konsep-konsep akaliah yang berasal dari pikiran manusia, dibenturkan dia, ya kan? Jadi memang seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya kalau ditanya atau mungkin ada kebingungan seharusnya kan ya filsafat itu bisa apa ya, bisa membuat kita itu apa bertemu pada satu titik ya. Misalnya ya kita berpikir harusnya filsafat itu bisa menemukan kita pada satu titik yang bernama kebenaran. Ya kalau menurut kita kebenaran agama Islam gitu ya. Ya nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Jadi memang filsafat ini dia hanya frame gitu ya. Dia hanya apa ya? Ibarat sketsa gitu ya, pola gitu ya. Nah, orang mau ngisi polanya seperti apa? Misalnya kayak rumah gitu ya. Rumah tuh kayak gini idealnya. Punya atap, punya dinding, punya lantai, punya tiang gitu kan. Dalamnya seperti apa ya tergantung orang mau ngisi apa. Saya suka ada kursi sofa misalnya, saya beli sofa dia. Saya suka ada ranjang yang busa tebel yang banyak pirnya sehingga kalau saya tidur mantul-mantul gitu. Oh, ada lagi. Kalau saya mah cukup aja misalnya yang nggak ada kipirnya sehingga saya nyaman. Tergantung orangnya mau ngisi seperti apa. Polanya atau rumahnya itu filsafat, dalamnya seperti apa ya tergantung orang mau ngisinya seperti apa. Ya. Oleh karena itu makanya apa namanya ketika ada penolakan konsep filsafat dalam kajian-kajian keagamaan itu sangat disayangkan sekali. Sebagai awal Ibu contohkan misalnya kita bisa menjelaskan kebenaran agama kita melalui jalur filsafat gitu ya, karena banyak hal yang kalau misalnya kita menjelaskan kebenaran agama kita hanya melalui jalur naklia saja, tentu saya atau yang akan kami ini hanya orang-orang yang percaya terhadap Al-Quran. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya sama Al-Quran kayak tadi misalnya ateis, ya kan, orang yang dari dasarnya nggak percaya sama Tuhan, mau sampai kiamat kita mau berdarah-darah kita menjelaskan, mau berbusa-busa mulut kita tentang Tuhan berdasarkan Al-Quran, orang tidak akan percaya gitu ya. Tapi apa namanya Al-Quran ini kan dia apa ya akaliah gitu ya. Dia akaliah mengajak kita berpikir secara rasional. Ketika orang-orang ateis itu kita ajak kayak tadi misalnya yang dilakukan oleh Imam Hanafi misalnya, sebagaimana contoh yang Ibu sebutkan di awal tadi misalnya tentang keberadaan Tuhan ya. Mereka kan orang-orang ateis tidak yakin adanya Tuhan. Kemudian mereka meyakini bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya ya kan. Tidak ada pencipta terjadi dengan sendirinya. Nah, ketika misalnya Imam Hanafi mencontohkan apa namanya kayak tadi misalnya di jalan ya kan, kemudian ketemu sungai, bingung nggak bisa nyebrang, kemudian ada pohon jatuh tiba-tiba jadi perahu misalnya kan, dan seterusnya kan mereka tentunya mana ada yang seperti itu ya kan. Nah, kemudian Imam Hanafi justru di situ itu justru titik lemahnya gitu ya. Itu kuncinya. Lah kalau kalian tidak percaya dengan cerita yang saya ungkap tadi, bagaimana kalian bisa percaya dengan keyakinan kalian bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya gitu ya. Jadi pola pikirnya yang dirubah. Ya kan? Pola pikirnya yang kita arahkan gitu. Seperti itu ya. Filsafatnya salah enggak? Enggak salah. Filsafatnya enggak salah. Sekarang, lah Bu, kalau begitu salah lah aliran empirisme kalau begitu. Oh, enggak salah ya, enggak salah sebenarnya. Memang kita manusia punya kemampuan berpikir secara apa namanya? Kita enggak akan bisa mengamati segala sesuatu dengan sempurna kalau panca indera kita cacat kan gitu ya. Oleh karena itu, pengetahuan kita atau pengalaman kita sangat bergantung kepada kemampuan indera kita, ya kan? Atau rasio kita, ya. Jadi sekarang kalau gitu salah dong Bu, apa namanya aliran empirisme, enggak salah ya. Walaupun kemudian belakangan Immanuel Kant ya menggabungkan keduanya kan, rasionalisme ya itu membatasi kepada hal-hal yang sifatnya rasio, di luar itu salah, atau aliran empirisme ya membatasi pada hal-hal yang sifatnya indrawi saja ya. Apa namanya, sementara kan kita punya kemampuan lain.
kemampuan indera kita itu tidak akan bisa kita olah menjadi ilmu pengetahuan kalau seandainya kita tidak punya kemampuan untuk menganalisa akal kita. Ya, itu kata Immanuel Kant, yuk kita damai aja yuk. Makanya kemudian lahirlah aliran kritisisme, ya, yang menggabungkan kedua sengketa ini gitu ya. Kamu dua-dua ngapain mau gontok-gontokan? Kamu itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Mana bisa indera kita berdiri sendiri tanpa kemampuan berpikir, atau kemampuan berpikir kita berdiri sendiri tanpa kemampuan indera kita dalam mengecap, merasa, meraba, melihat, mendengar, ya kan? Nggak bisa, kita buta mata kita, ya, kuping kita tuli. Kemudian kita macam COVID, tidak bisa merasa, tidak bisa membau, ya kan? Nah, ya, siapa yang pernah COVID di sini? Nah, pernah kemarin bulan November Bu kena COVID ya. Masya Allah itu nggak bisa cium. Orang saya nggak bisa nyium aja itu udah pusing ya. Nggak bisa mencium bau itu, alah ya, aduh pusingnya ya kan. Oh, makan PMP itu kan, cukonya itu Masya Allah baunya, wanginya, tapi saya tidak bisa merasa itu, Masya Allah tersiksanya saya, nggak bisa berpikir saya, ya kan? Minum kopi, ya begitu aja, nggak ada rasa, nggak ada bau, ya kan? Yang wanginya minta ampun, bau kopi, ya kan? Siapa mencinta kopi di ruang ini, ya? Nggak bisa merasakan bau-bau makanan, wah stres saya ya. Seperti itu. Itu baru indera penciuman saya yang bermasalah. Bagaimana kalau kemudian saya tidak bisa mendengar, kalau saya tidak bisa mencium bau, ya kan? Oh, mana bisa saya menganalisa ya. Saya tidak akan bisa menganalisa dengan sempurna tentunya. Saya tidak akan bisa berpikir saja. Saya nggak bisa. Misalnya kalau seandainya Ibnu Yunus ya, filosof Muslim kita yang di bidang astronomi ya, Ibnu Yunus itu penemu penemu jam 12, bukan penemu jam ya maksud Ibu, penemu hitungan 12 jam siang, 12 jam malam ya. Jadi ada 12, kita punya waktu 12 jam siang, 12 jam malam, jadi sehari semalam itu 24 jam. Itu menemukan Ibnu Yunus loh, ya, filosof Muslim itu. Ya, Ibnu Yunus. Yuk, siapa yang pernah baca biografinya Ibnu Yunus? Ayo, ya, Ibnu Yunus itu yang menemukan. Ya. Kemudian ya, apalagi penemuannya Ibnu Yunus? Ayo, ada nggak yang tahu yang anggota kita di grup kita? Apalagi penemuan spektakuler Ibnu Yunus? Ada lagi yang tahu? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca biografi Ibnu Yunus? Ada Arsip Arianto, ketawa dari tadi senyumnya manis sekali. Arsip Arianto barangkali bisa diceritakan ke Ibu, pernah barangkali membaca biografi para tokoh-tokoh filosof Muslim, tokoh-tokoh ilmuwan Muslim barangkali? Kalau untuk yang disebutkan Bu, saya baru dengar. Iya. Yunus, silakan coba baca biografi. Kemudian Ibnu yang menemukan ya terdekat mendekati akurat ya. Jadi yang paling mendekati akurat lingkar bumi, ukuran lingkar bumi itu Ibnu Yunus itu yang menemukan. Ayo. Kalian bisa berpikir nggak bagaimana Ibnu Yunus yang dengan segala keterbatasan zaman dulu. Orang zaman sekarang kalau kemudian kita tanyakan lingkar bumi barangkali tahu ya, wajar aja sekarang pesawat jet banyak berseliweran, sekarang udah pergi ke Mars, sudah pergi ke matahari, udah pergi kemana-mana orang. Wajar aja kalau zaman dulu Ibnu Yunus nggak ada itu namanya naik pesawat aja, nggak ada, orang taunya cuma onta doang, kemana-mana naik onta ya kan, kemana taunya naik kuda ya, kalau di Arab pun ada unta tok, cuman jalannya pelan ya kan, onta pergi ke Jakarta naik unta ya setahun nggak nyampe-nyampe ya kan. Zaman dulu Ibnu Yunus menemukan lingkar bumi bukan paling akurat ya, paling mendekati akurat. Yunus loh ya. Kemudian Khawarizmi. Nah, siapa Khawarizmi? Arsip Arianto tahu siapa Khawarizmi? Ilmuwan Muslim matematika Bu. Penemu angka 0 Bu. Oh, Masya Allah. Penemu angka 0. Bayangkan sebelum Khawarizmi menemukan angka 0 ya. Bayangkan itu betapa susahnya, orang tidak minat belajar matematika loh. Ya, tidak minat orang belajar matematika beneran. Jadi sebelum ditemukan angka, hitung-hitungan atau penulisan angka itu menggunakan angka Romawi. Jadi
bayangkan ya, misalnya 1, 2, 3, ya, 4, 5. Coba lihat tulisan Ibu. Ya, 1, 2, nulis angka 1000 itu ya. Kalian bisa bayangkan itu nulis angka 1000 barangkali kita butuh kertas. Jadi bawa uang 1000 ke warung itu dengan menggunakan koper, bawa uang 1000 ya. Tulisannya itu 1000 di kertas yang sangat banyak gitu ya. Kemudian Khawarizmi menemukan angka 0 simple akhirnya. 1000 ya udah tinggal 1, kemudian kasih deh 0 3 biji 1000 udah. Simple kan? Itu Khawarizmi yang menemukan angka 0. Akhirnya tertarik, melejit ilmu matematika, naik daun dia. Akhirnya berbagai macam persoalan-persoalan matematika terpecahkan, kemudian konsep matematika terus berkembang, terus maju. Ada yang pernah baca biografi Khawarizmi? Enggak ceritanya. Pada masa dinasti ya, Ibu lupa persisnya itu di zaman raja apa ya? Tapi dinastinya dinasti Ming. Di Cina itu ya, tidak diizinkan satu agama pun yang masuk ke wilayah mereka. Jadi kalau ada yang mau menyebarkan agama, langsung ditendang sama mereka. Ngapain mau ngajarin agama? Kita mah no agama gitu ya. Di Cina itu seperti itu dari zaman dulu kala. Nggak ada satupun hampir ya dari India kan menyebarkan agama Buddha, nggak ada diizinkan. Nggak ada satupun tokoh-tokoh agama itu diizinkan menyebarkan agama di Cina ya. Apalagi di dinasti Ming ya. Dinasti Ming itu ya terkenal agak-agak streng ya, agak-agak itu ya. Ibu lupa ya. Raja Tan kalau tidak salah, Raja Tang gitu ya. Coba nanti silakan baca kembali ya sejarahnya itu. Itu satu-satunya tokoh agama yang diizinkan masuk. Nah itu cuma Islam. Kenapa? Karena kenapa diizinkan? Karena di dunia Islam itu ilmu astronominya itu berkembang pesat. Nah, orang Cina itu suka dagang, ya, suka dagang dan mereka itu suka ngelihat hitung-hitungan cuaca, hitung-hitungan cuaca, keadaan tropis gitu ya, keadaan daerah gitu seperti itu. Nah, orang-orang Cina itu karena dia suka senang belajar ilmu astronomi, misalnya kapan terjadi gempa, kapan terjadi matahari, ya. Gerhana matahari itu kapan terjadi gerhana bulan, gerhana itu seperti apa bentuknya, kapan terjadinya ya seperti itu. Nah, mereka senang. Nah, karena ilmu astronomi di Islam itu maju pesat, oleh karena itu kemudian Islam melenggang kangkung masuk ke Cina. Melenggang kangkung itu Islam itu saya itu. Ya, coba kalau orang Islam masuknya itu tok tok tok, assalamualaikum, numpang ajarkan Islam, wis Islam ya kan, nawarkan ilmu pengetahuan ya di situ ya. Jadi istilahnya itu satu kali dayung 2, 3 pulau terlampaui ya, mengajarkan ilmu ya, ilmu pengetahuan, kemudian menyebarkan Islam juga. Akhirnya Islam di sana berkembang seperti itu ya. Oke, tadi Akilah. Tadi siapa? Iklimah ya, Iklimah ya. Iya, seperti itu lebih kurang Iklimah ya. Ibu minta maaf kalau ada yang mungkin kurang jelas, silakan ditanyakan lagi ya. Jadi kalau filsafat itu kan ya sebenarnya dia jelas ya polanya itu, syaratnya itu kan dia harus sistematis, punya dasar, harus koheren, rasional, sinoptik, kemudian harus radikal ya, syaratnya ada banyak seperti itu ya. Kalau sudah jalurnya seperti itu, insya Allah sebenarnya. Nah ya tadi ada nih, ada soal lah Bu, di Islam kok kemudian kenapa terjadi silang pendapat mazhab gitu ya. Ini sebenarnya gitu ya. Kalau perbedaan mazhab itu penyebabnya salah satu penyebabnya itu sebenarnya kepada penafsiran ayat gitu ya. Penyebabnya itu pada penafsiran ayat. Kita sebut aja contohnya misalnya aliran Jabariyah dan Qadariyah ya, aliran yang bertolak belakang satu sama lain, bagai langit dan bumi gitu ya. Satunya mau kemana, yang satu aliran Jabariyah ya, aliran yang meyakini bahwa kita ini ya tidak lebih dari
dari patung ya. Kita ini hanya bonekanya Tuhan. Kita ini hanya apa ya? Hanya sesuatu yang digerakkan oleh Tuhan. Dalilnya mana atau pondasinya mana? Kun fayakun. Jadi terjadi kata Tuhan terjadi maka terjadilah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan semuanya Tuhan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, semuanya Tuhan yang gerakkan. Semuanya Tuhan. Kita bunuh orang, kita perkosa orang, kita mencuri, dan lain-lain. Itu semua Tuhan yang menggerakkan. Jadi kita itu ya hanya robot aja yang digerakkan Tuhan. Nah, itu kata orang Jabariyah. Ayatnya mana? Kun fayakun. Salah satu ayatnya yang mereka yakini sebagai bahwa perbuatan manusia itu ya kalau dalam kajian Tuhan dan perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu ya sebenarnya adalah perbuatan Tuhan gitu ya. Jadi kita ini ya benda yang digerakkan oleh Tuhan gitu ya. Kita tidak akan bahas tentang benar atau salahnya ya. Ibu hanya memberikan contoh. Kemudian Qadariyah beda lagi sama Jabariyah. Kalau Qadariyah ya apa namanya manusia itu ya dia yang melakukan semuanya tanpa ikut campur Tuhan. Tanpa ikut campur tangan Tuhan gitu ya. Jadi dia macam jam gitu ya, jam dinding atau jam tangan. Penciptanya bikin jam, udah dibiarkan aja sampai kiamat, dibiarkan aja berdiri sendiri, melakukan aktivitasnya sendiri. Mutar terus silahkan, tidak mutar juga silahkan. Tidak mutar silahkan, mau mutar silahkan, dilepas saja gitu. Jadi Tuhan hanya penciptanya aja, setelahnya udah wes terserah kamu mengapain terserah. Jadi semuanya kita ini adalah kita ini adalah perbuatan kita adalah kita sendiri yang melakukan tanpa sama sekali ikut campur Tuhan. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Ya, ada 2 ayat yang dijadikan pondasi berpikir oleh 2 aliran besar dalam Islam, satu Jabariyah, satu Qadariyah. Ya, jadi kalau ditanya kok akhirnya terjadi perpecahan lah ya ibaratnya itu bahasa kasarnya ya atau perbedaan mazhab. Jadi seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya atau penafsiran-penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an yang akhirnya kemudian membuat perbedaan-perbedaan mazhab dalam Islam. Seperti itu ya. Sekarang sebetulnya kalau perbedaan itu ya kalau menurut Ibu ya itu sebuah hal yang niscaya ya. Hal yang biasa dan sebenarnya memang itu lumrah terjadi gitu ya. Ya. Nah, sekarang yang jadi persoalan kita sering kali ya anti terhadap perbedaan ya. Sekarang pertanyaannya apa salah mereka yang mengatakan bahwa perbuatan kita ini adalah perbuatan Tuhan atau apakah mereka salah yang berpendapat bahwa kita ini melakukan perbuatan itu kita sendiri melakukan? Apakah salah? Enggak salah, pondasinya Al-Qur'an kok. Ya, mereka benar sesuai dengan pemikiran mereka. Ya, yang salah itu adalah ketika kita merasa benar dan menyalahkan orang lain. Ya, jadi ini yang membuat kita itu jadi tidak maju-maju. Ini yang membuat kita itu makin terpuruk. Kita alergi terhadap perbedaan. Kita alergi terhadap orang yang berbeda dengan kita. Pepatah ya, bukan hadis ya, bahwa perbedaan itu adalah hikmah ya. Kayak ya memang niscaya gitu loh berwarna. Kita nggak bisa menyeragamkan pemikiran ya. Jadi walaupun sumber kita sama Al-Quran hadis, tapi pemahaman kita terhadap itu ya bisa berbeda-beda gitu ya. Termasuk kata yad ya dalam Al-Quran ya, yadullah fauqa aidihim, yadullah fauqa aidihim. Tangan tangan Tuhan berada di atas tangan-tangan mereka ya. Pemahaman terhadap ayat ini berbagai macam ya, penafsiran terhadap ayat ini berbagai macam. Apakah salah? Enggak. Salah. Yang salah kita merasa diri kita paling benar, menganggap orang lain salah. Yang ini yang kemudian membuat kita tuh jadi makin terpuruk ya. Ya karena ini kita nggak mampu menghargai perbedaan. Padahal perbedaan itu sebuah keindahan ya. Ya kan? Pelangi indah karena berbeda. Coba bayangkan kalau pelangi abu-abu aja ya kan, tidak akan ada yang nyanyi pelangi-pelangi alangkah indahmu ya kan. Pasti pelangi-pelangi kenapa kau warna abu? Pasti gitu nyanyinya ya kan. Pelangi karena berwarna. Islam itu karena berwarna.
Iya kan? Karena berwarna. Mau mazhab apa saja. Oh, kalau kita ndak, oh ada berita kemudian Bu, ini apa namanya ada tawuran warga, ada tawuran antar masyarakat. Masalahnya apa, Nak? Masalahnya, Bu, yang satu pakai kunut sholatnya, yang satu tidak pakai kunut. Tawuran mereka saling bunuh, mereka saling bacok mereka. Astagfirullah. Ya, sebenarnya mau pakai kunut, tidak pakai kunut, tidak persoalan. Yang penting sholat, mau pakai kunut, tidak pakai kunut, ya terserah orang mau nungging seperti apa ya terserah ya kan? Seperti itu. Ya, ini enggak kita mengurusin akidahnya orang, mengurusin keimanan. Yang penting ya, yang iman itu ya itu biarlah urusan pribadi orang dengan orang lain gitu ya. Sekarang yang menjadi yang terpenting adalah kita enggak boleh keluar dari apa namanya dari apa ya Al-Quran dan hadis itu aja. Selagi dia misalnya ya bilang Al-Quran kul huwallahu ahad, katakan bahwa Tuhan itu satu. Kemudian ada yang mencoba-coba apa namanya iseng-iseng, oh enggak, Tuhan itu dua, salah itu ya, Tuhan itu ada dua. Nah, ini udah lain ceritanya seperti itu ya. Asalkan kita tidak keluar dari konsep Al-Quran ya, benar benar semua menurut Ibu gitu ya. Apa namanya dan sesuai dengan aturan ya, etika ajaran Islam gitu ya. Kemudian ada juga salah satu apa namanya aliran dalam Islam ya, kalau dalam sejarah kita baca. Salah satu aliran di dalam Islam itu aliran Khawarij ya. Mungkin kalian udah tahu semua ya bagaimana aliran Khawarij itu. Ibu udah akan ceritakan sejarah munculnya seperti apa. Tapi secara umum ya pemahaman Khawarij itu sangat keras ya. Jadi salah satu aliran keras dalam Islam yang menganggap bahwa siapapun yang berbeda dengan mereka, siapapun yang lain pendapatnya dengan mereka kafir dan harus dibunuh. Serem ya kan? Jadi harus dibunuh. Siapa saja yang beda pemahamannya, beda akidahnya, bunuh aja. Aduh lah, ya kan? Nah, yang seperti ini yang salah. Zaman sekarang ada banyak orang yang modern, hidup di zaman modern, tapi berpikir ala-ala Khawarij banyak. Nah, yang seperti ini kan udah menyalahi ya, udah nggak benar, nggak sesuai lagi dengan Al-Quran ya kan? Dalam hadis Rasulullah menyebutkan ini buistu liutamima makarimal akhlak. Akhlak yang dikedepankan. Allah, bagaimana orang kalau udah sependapat dibunuh ya? Jauh kali dari ajaran Islam. Rasulullah itu ya dalam dakwahnya, silakan kalian baca, silakan kalian kaji ya. Bagaimana cara Rasulullah itu berdakwah? Oh Allah, waduh, kalian itu kalau belajar nangis kalian kalau kalian apa ya ikuti bagaimana cara Rasulullah itu berdakwah ya kan. Dia ajarkan agama. Sebenarnya itulah kenapa Allah itu menjamin agama Islam itu agama akhir zaman. Sampai akhir zaman itu Islam itu agama yang paling benar karena itu ya. Karena ajarannya itu ajaran apa namanya humanis gitu ya. Dan pembawa ajarannya pun orangnya apa namanya Masya Allah ya, seperti Rasulullah gitu ya. Sedang berdakwah diludahi ya kan. Aduh ya Allah, Tuhanku umatku diludahi loh. Ya, diludahi. Marah enggak Rasulullah? Enggak. Ya, diludahi ya Allah, Tuhanku Robbi, bukakanlah pintu maaf untuk hambaku. Besok lagi datang ke masjid, ya kan ingin berdakwah, diludahi lagi, ya kan? Marah Rasulullah. Enggak marah Rasulullah. Enggak sama sekali marah. Lagi diludahi lagi, ya Allah, Tuhanku Robbi, sabar tetap. Pas hari esoknya lagi, lewat Rasulullah. Kok enggak meludah lagi? Ada apa ini? Ditanyakan ke tetangganya, Pulan itu si Pulan kenapa kok nggak lihat hari ini? Oh Rasulullah sakit. Oh Rasulullah mencak-mencak. Alhamdulillah syukurin, mati kau ya. Ada Rasulullah bilang gitu? Enggak, teriak-teriak Rasulullah sumpah-sumpahin nggak ada. Ya kan? Dengar si Pulan sakit langsung bawa kresek buah ya kan? Langsung bawa makanan didatangi. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya Allah, kenapa sakit? Mudah-mudahan sembuh. Ini tak bawain makanan, ini tak bawain buah. Ya, mudah-mudahan sehat. Insya Allah dengan makan buah ini banyak vitamin C-nya. Insya Allah segera sembuh. Oh, siapa yang tidak luluh hatinya? Rek. Ya kan? Siapa yang tidak aduh Allah langsung nangis darah itu wis. Ujung langsung menyatakan sekarang apa coba? Teriak-teriak mencari. Ada kita ya Allah gitu ya. Bagaimana kita maju ya, sedih kita sekali. Sedih sekali Bu lihatnya ya. Masya Allah sekali. Oke Bu, ya. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Jagat Marcella, apakah mau on mic Kak?
Langsung saya bacakan saja ya, Oh, ada karena ini ya. Ya, sudah mepet waktunya. Iya, ya. Assalamualaikum. Filsafat pendidikan dalam bidang psikologi Diulang bagian pendidikan awalnya saya nggak humanistik. kedengeran. Diulang dari awal saya nggak kedengeran. Tadi Bagaimana perspektif filsafat pendidikan dalam bidang psikologi pendidikan humanistik? Seperti itu, bagaimana Ibu. bagaimana filsafat pendidikan? Perspektif filsafat pendidikan dalam psikologi pendidikan humanistik. Filsafat pendidikan dari perspektif psikologi pendidikan gitu ya? Atau psikologi humanis gitu ya? Saya akan jawab ya. Saya akan jawab, tapi mohon maaf kalau jawaban saya tidak mengena ya atau mungkin kurang puas ya. Silakan nanti kita diskusi di luar ini kalau misalnya memang masih ada yang mau ditanyakan. Gini ya. Ini sepengetahuan saya dan sepemahaman saya terhadap pertanyaan ya. Gini. Filsafat pendidikan ya hubungannya dengan psikologi humanis tentunya gini ya. Pendidikan itu harusnya memang memanusiakan manusia gitu ya, seharusnya. Intinya pendidikan itu memanusiakan manusia ya. Jadi bukan membuat manusia itu bukan mencetak manusia macam robot gitu ya. Kalau kita lihat sistem pendidikan kita sekarang, terutama yang ada di Indonesia ya, kalau kita lihat itu ya membuat manusia robot gitu lebih kurang. Apalagi sekarang masa pandemi ya. Kelihatan sekali. Jadi yang belajar maknya gitu ya. Kelihatan baru tahu gitu ya dari pengalaman kita sebagai murid zaman dulu ya dari SD, SMP, SMA, kemudian sekarang anak kita juga yang sekolah gitu ya, mak-maknya mendampingi. Ada gitu ya. Ya begitulah kira-kira ya. Jadi memang seharusnya pendidikan itu hanya itu ya memanusiakan manusia gitu ya. Jadi tidak memaksakan keinginan, tidak memaksakan kehendak gitu ya, atau memberikan standar khusus gitu ya. Dan ini sering saya utarakan di forum-forum pendidikan gitu ya. Seharusnya seperti itu. Makanya ya, ini kalau saya sama suami gitu ya. Kalau saya sama suami tidak terlalu bukan tidak terlalu peduli ya, salah juga kalau bilang nggak peduli ya. Maksud saya nggak terlalu menuntut atau memaksakan anak saya pintar dalam semua mata pelajaran. Ya. Jadi saya dan suami juga tidak menuntut anak-anak saya juara 1 gitu ya. Saya enggak malu kok kalau misalnya anak saya dibilang, saya terus terang ya, kalau saya boleh jujur, anak saya itu ya, yang anak pertama saya itu sekarang kelas 9 ya, baru naik tadi kelas 9. Itu pertama naik kelas 7, saya seminggu dia belajar, saya udah dipanggil. Bukan karena anak saya berprestasi loh ya. Bukan, karena anak saya bermasalah. Saya malu. Enggak ada saya rasa malu. Saya datangi kok ininya. Ya enggak. Saya itu ke sekolah bukan karena dipanggil sih sebenarnya. Sebetulnya bukan karena dipanggil. Tapi saya mendengar, jadi kebetulan salah satu guru di sekolah anak saya itu temannya kakak Ayu ipar ya, kakak ipar saya. Dia WA ke saya gitu bilang, ini deh anaknya kayaknya ada masalah gitu. Tadi saya lihat dipanggil di ruang BP gitu ya kan. Pasti kalau ke BP kan ada masalah kan, pasti ada masalah anak-anak kalau dipanggil ke BP kan. Saya enggak nunggu, saya langsung samperin ke sekolah. Saya langsung samperin ke sekolahnya, langsung saya tanya, Bu maaf saya dengar ceritanya bahwa anak-anak saya dipanggil ke ruang BP, kira-kira ada masalah Bu. Oh, ternyata diceritakan, begini-begini anak ibu tidak bisa mengikuti pelajaran baru seminggu. Minggu belum sebulan, belum setahun. Kenapa? Anak ibu tidak bisa mengikuti pelajaran, anak ibu bodoh, anak ibu bla 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 bla. Saya dengerin, saya senyumin, ya Bu, maaf, ya nanti saya akan kasih tahu ke anak saya akan bimbing anak saya. Mohon juga bimbingannya Bu ya, karena juga baru seminggu, barangkali baru adaptasi dan seterusnya. Banyak saya bicarakan, saya mohon, saya tidak malu. Oh ini masa anak dosen kok gini ya, anak dosen kok Pak amburadul kok anak dosen seperti ini, saya enggak malu, bilang enggak apa-apa. Kemudian kemudian saya bicara
saya dari hati ke hati, masalahnya seperti apa, kenapa kok dan seterusnya. Kemudian saya akhirnya mendapatkan titik persoalannya. Ternyata persoalannya itu anak saya itu kurang bisa mengikuti mata pelajaran matematika di sekolah yang SMP gitu ya. Di kelas 9 karena memang kebetulan anak saya itu ketika SMP masuk ke sekolah unggul. Waktu SD-nya biasa saja. Jadi standar pembelajarannya itu beda. Ketika masuk ke kelas 9 kewalahan gitu. Akhirnya ini persoalannya. Akhirnya kemudian saya panggil guru privat ya, khusus matematika. Saya tidak bertujuan untuk supaya anak saya pindah. Saya bayar mahal kok. Dan saya tidak bertujuan untuk supaya saya tidak berpikir bahwa anak saya harus juara 1, enggak. Tujuan saya memanggil guru privat khusus matematika supaya anak saya tidak kan guru matematikanya. Itu aja. Seperti itu. Supaya guru matematika anak saya nggak repot ngajarin anak saya karena anak saya nggak bisa ngikutin pelajaran matematika. Itu aja niat saya. Ya. Jadi kalau ditanyakan tentang psikologi pendidikan kaitannya dengan psikologi humanis seperti itu. Jadi seharusnya memang jadi kita nggak bisa memaksakan anak yang sekecil itu menguasai semua. Coba kalau kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur sebagai guru atau sebagai dosen, kita sanggup enggak menghafal semua pelajaran? Matematika, IPA, prakarya, kesenian, bernyanyi, agama, apalagi PPKN, bahasa Indonesia. Ada berapa lagi? Olahraga. Sanggup enggak kita menguasai semua bidang ilmu ini? Satu guru aja. Enggak akan ada. Enggak akan ada. Gitu ya. Anak itu cerdas sesuai dengan kemampuannya. Anak memiliki kecerdasan tersendiri. Silakan kalian baca buku Multiple Intelligence. Bagus sekali itu. Bagaimana kita memiliki kecerdasan di bidang kita sendiri. Ya, profesor kalau kalian untalkan ke hutan, kalau kalian tinggalkan di hutan mati dia. Profesor mau apa? Profesor apa dia? Ya, profesor di bidang filsafat, profesor di bidang apa? Matematika, bidang apa dia? Kalian bawa dia pakai helikopter, jatuhkan dia ke hutan, besok mati dia sudah. Nggak bisa hidup bertahan di hutan. Tapi orang-orang yang biasa hidup berkebun, yang biasa hidup di hutan, mau 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun, 1000 tahun hidup dia di hutan. Profesor hutan dia. Iya kan? Cerdas dia hidup di hutan. Ya, jadi kita jangan sampai kita menganggap orang itu bodoh apa gitu ya, enggak. Jadi memang seharusnya seperti itu ya. Jadi memanusiakan manusia seperti itu seharusnya, selayaknya seperti itu ya. Oke. Habis waktu kita 8.48. Ya, masih ada pertanyaan silakan atau ditutup atau gimana? Kita masih buka satu pertanyaan lagi kalau ada yang ingin ditanyakan. Teman-teman yang ingin raise hand silakan. Oke, silakan. Siapa dulu ini? Kak Erni. Silakan Kak Erni. Jadi begini Kak, lanjutan dari pertanyaan yang tadi mengenai filsafat pendidikan, perspektif psikologi. Nah, tadi pemateri sebelumnya terima kasih atas kesempatan telah diberikan dan juga pemateri pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Ibu Heni Indrayani, izin bertanya Bu. Jadi kan tadi bilang pendidikan itu harusnya memanusiakan manusia. Nah, sedangkan realitas yang terjadi sekarang itu seakan-akan sistem yang mendiskriminasi kita. Bahkan pendidikan yang sekarang itu dinilai mencerdaskan, bukan malah mencerdaskan, tapi lebih ke apa ya? Kita seakan-akan tertindas oleh aturan yang sekarang. Lantas apa yang harus kita lakukan? Entah itu menyalahkan keadaan atau bagaimana, atau ada solusi yang bisa Ibu tawarkan terkait pendidikan sekarang ini, karena dari sudut pandang saya pribadi, Ibu mengenai pendidikan itu mulai surut. Karena sekarang itu memang sekarang dituntut untuk bagaimana bisa mengelola teknologi, karena
yang sekarang itu apa-apa dikerjakan online, sekolah online, kuliah online, itu seakan-akan menuntut kita, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya banyak dari kalangan siswa maupun mahasiswa itu sendiri kurang dalam teknologi. Mungkin cukup dari saya, Kak. Ya. Bagaimana solusinya untuk pendidikan yang sekarang ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, susah juga ya. Kalau ditanyakan solusi ya, karena ini tentunya ketika kita bicara sistem, kita akan bicara ruang lingkup yang lebih luas lagi ya. Kita akan bicara tentang sistem kenegaraan gitu ya, aturan kenegaraan ya. Jadi ketika kita bicara sistem pendidikan tentu berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ya kan? Nah, kalau mengubah sistem tentunya kita kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita nggak bisa kemudian yuk kita rubah seperti ini, enggak. Karena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Sekarang kita lihat ya kurikulum pendidikan itu sekarang ada kurikulum sebelumnya berbasis kompetensi, sekarang kurikulum Merdeka Belajar kan? Ya, ada yang pernah dengar? Sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang kurikulum kita Merdeka Belajar, bukan berbasis kompetensi lagi. Iya, Bu, pernah dengar. Merdeka Belajar kan? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah baca konsepnya seperti apa? Via barangkali pernah baca konsepnya seperti apa? Sebenarnya ya dari zaman dulu hingga sekarang tidak terlalu banyak perubahan dalam sistem pendidikan kita ya. Walaupun konsepnya udah berpuluh-puluh kali dirubah ya, mungkin beratus-ratus kali udah dirubah, sekarang sampai pada konsep Merdeka Belajar. Kalau kita lihat sama saja bajunya aja yang ganti. Yang ganti warna. Tadinya warna merah, sekarang warna putih. Isinya sama. Dalamnya sama, coba kalian baca itu. Sama aja dengan yang sebelumnya. Sebelumnya sama dengan yang sebelumnya. Ya begitu-begitu aja. Ya kan? Begitu-begitu. Ya. Jadi kalau sistem pendidikan kita di sekolah-sekolah ya seperti itulah adanya, dan kalau ditanya solusi ya ini harus tetap kita wacanakan ya. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus menggaungkan, kita harus menyuarakan sistem pendidikan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik tentunya ya, yang lebih humanis tentunya, yang lebih bahasa sederhananya itu ya, lebih mengasihani gitu ya. Anak-anak coba bayangkan itu ya. Jadi kan anak saya itu yang kelas 9 ya, lebih kurang aktifnya itu 3 minggu ya. Jadi 2 minggu itu ketinggalan ya, karena saya chat ke wali kelasnya nggak direspon. Ternyata udah ada grup sekolah. 2 minggu anak saya ketinggalan pelajaran. Dan ada salah satu pelajarannya itu PJOK ya. PJOK itu ya pelajaran olahraga kalau zaman kita dulu ya. PJOK itu pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan ya, PJOK. Itu kalian tahu disuruh gurunya gampang aja, tinggal tulis di WA, nah kerjakan bab 1 sampai bab 3. Saya lihat satu bab itu soalnya ada 50 soal. Esainya 20, pilihan ganda ada 31 bab. Disuruh nulis 3 bab. Coba. Anak-anak itu disuruh nulis gitu ya, dianggap mesin ketik kali ya. Dianggap mesin ketik anak-anak gitu ya. Seperti itu. Jadi ya gimana lagi ya? Seharusnya tidak pendidikan itu sesuatu yang yang menyenangkan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita boleh bandingkan antara kurikulum di kita sama di kurikulum di negara-negara maju ya,
itu memang beda jauh. Kalau mereka memang karena SDM mereka sudah sangat melebihi kita, sudah sangat maju ya, tentu juga pendidikan mereka berbeda dengan kita gitu ya. Kemudian juga dari segi finansial juga udah berbeda gitu ya. Kalau kita mah yang penting kita bisa makan aja udah alhamdulillah gitu ya. Anak kita mah kirim ke sekolah selesai udah macam kita melepas kambing ya kan. Oh, anaknya dikasih baju yuk nak pergi sekolah. Terus nanti jam 12 dijemput lagi. Begitulah seperti kita punya kambing, punya sapi gitu kan. Jam 12 kita jam 7 kita lepas, suruh dia makan sendiri. Nanti jam 12 jemput masuk kandang lagi gitu ya. Maknya sibuk nyari duit gitu ya. Nyari duit supaya anaknya bisa makan gitu ya. Jadi memang ya semacam sebuah sebuah lingkaran yang berkait satu sama lain gitu ya. Jadi memang banyak hal yang membuat kita itu terseok-seok dalam membenahi sistem pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah makin hari insya Allah kita pendidikan kita tentunya akan baik gitu ya. Karena majunya sebuah negara tentunya bergantung kepada bagusnya metode pendidikan, sistem pendidikan ya. Selagi pendidikan kita begini ya begini-begini aja gitu ya. Kita sedih gitu ya. Melihat gitu ya anak-anak kita yang tersiksa di sekolah, kemudian dengan sistem yang tadi disebutkan mendiskriminasi ya, bahasanya ya begitulah mendiskriminasi, bahkan mungkin membunuh kreativitas ya, bisa kita bilang seperti itu, membunuh kreativitas gitu ya. Membuat anak kita jadi tidak pede gitu ya. Coba lihat anak-anak kita yang begitu tersiksa dia ya kan datang ke sekolah, kemudian ketika dia tidak mampu mempelajari suatu pelajaran, kemudian dia dibully oleh gurunya, kemudian dibully juga oleh teman-temannya ya kan, dimarah, dipermalukan di depan teman-teman, dipermalukan di depan guru-gurunya dan seterusnya. Ini sangat sangat menyedihkan sekali gitu ya. Dan seharusnya memang makanya ya, kalau saya itu paling dari dulu saya di kan di kolom penilaian ya, kolom penilaian disimak ya, di kolom penilaian itu ada grade nilai ya. Jadi ada misalnya nilai kehadiran berapa gitu ya. Kalau saya itu biasanya ada 4 komponen penilaian, ada kehadiran, kemudian keaktifan, kemudian UAS dan UTS. Ya, kalau sesuai dengan SOP itu UTS dan UAS itu biasanya 40% ya. Jadi 40% UAS, 40% UTS, kemudian yang lainnya kehadiran 10%, kemudian keaktifan 10%. Kalau saya balik. Kehadiran saya buat 30%, kemudian keaktifan saya buat 30%, UAS UTS saya buat 20%. Kenapa? Kita memberikan penilaian kepada anak nilainya A, B, C atau dari pintarnya membuat deskripsi mata kuliah ya, deskripsi tema-tema kuliah yang kita ajarkan, itu salah. Ya. Anak-anak yang mampu mendeskripsikan belum tentu dia bisa mengaplikasikan. Ya, jadi kalau penilaian saya tidak melulu kepada kepintaran anak-anak deskripsikan mata kuliah, menjabarkan ocehan-ocehan dosennya gitu ya. Sekarang kayak misalnya ibu mengoceh dari tadi ya kan. Kemudian ayo ibu ambil nilai gitu ya. Oh, ternyata misalnya misalnya ternyata Erni mampu mengingat dan menjabarkan perkataan saya dari pertama saya ngoceh sampai terakhir. Kemudian nilai Erni 100. Enggak bisa. Ada orang yang nggak bisa konsentrasi lebih dari 20 menit. Ada. Apakah dia bodoh? Enggak. Ada orang yang kemampuan suami saya itu berkonsentrasi di kelas. Ya. Itu hanya 10% sampai 20% dia mampu berkonsentrasi. Selebihnya dia nggak mampu berkonsentrasi. Dari zaman kuliah S1 dulu. S1, S2, S3 ya. Sekarang sedang lanjut S3 ya. Dia tuh kalau saya ya, terutama gitu ya. Suka di 20 menit pertama dia husuk denger gitu ya.
selebihnya, entah itu sejam, entah itu 2 jam, mulai kakinya selonjor, mulai badannya agak miring sedikit, mulai agak miring ke kanan sedikit, mulai matanya celingak-celinguk nyalilan, mulai matanya kedap-kedip, dimatikan video ya kan. Bilang, "Bunda, masak air dong, bikin teh." Enggak konsentrasi lagi dia dengar omongan gurunya, dosennya. Dulu waktu S2, waktu kita S2 ya, di waktu Teheran, saya sama suami itu sekelas. Ya, S2 dan S3 ya waktu di Teheran. Saya sama suami itu sempat S3 juga di Universitas Teheran ya. Teheran University itu S3 cuman nggak nyampe kelar ya. Sekarang kita ngelarkan di Indonesia. Baru suami aja sih, saya belum, tapi kita sempat S3 juga kemarin direkomendasikan di jurusan filsafat ya. Di filsafat sekelas ya. Jadi S2 sekelas, S3 sekelas. Itu kalau udah akhir semester, nilai saya itu paling tinggi loh. Saya satu-satunya perempuan di kelas. Ya, dari semester pertama sampai akhir, saya satu-satunya perempuan di S2. Di S3 kita bertiga perempuan waktu itu. Waktu S2 itu cuma saya sendiri yang perempuan. Teman-teman itu ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Kashmir, berbagai macam negara. Ya, saya sendiri perempuan dan saya sama suami sendiri yang menikah. Yang lain semuanya mujarat, yang lain semuanya itu bujangan ya, dan tinggal di asrama. Tapi akhirnya nilai saya paling tinggi. Wah, saya selalu dibangga-banggakan sama dosen saya. Kalian itu ya terlaluan kalian ya. Oh, langsung udah setiap akhir semester mereka pasti diocehin. Dan saya diocehin sama teman-teman. Gara-gara kau Hen, kami diocehin. Kalian itu ya coba kalian lihat tuh, Bu Heni ya, bawa anak saya itu dulu ya. Waktu S2, bawa anak saya, netei anak di kelas loh. Saya gendong anak saya kasih tete anaknya supaya tidak bangun. Saya mimi anak saya itu di kelas. Sambil belajar. Saya kan waktu itu pakaian di Iran tertutup ya. Jadi semacam pakaian cadar gitu ya. Dia enggak nikop ya. Itu kan kalau masukkan bayi tidak ketahuan. Jadi saya bawa gendongan khas Indonesia itu kan. Saya kasih dia mimi, saya kasih tidur dia, nyanyi-nyanyi supaya dia tidak bersuara. Kalau bersuara saya marah dosennya kan. Oh, tapi nilai saya paling tinggi. Oh, hebat pintar saya itu. Masya Allah. Saya itu sudah kalau udah akhir semester saya bangga-bangga sama suami kan. Coba lihat saya ya kan paling pintar. Tapi kalau sudah bicara aplikasi, kalau sudah penjabaran, kalau sudah pengetahuan suami paling wahid. Bahkan teman-teman semuanya itu kalah semua sama suami. Ya, saya bukan membanggakan suami dan saya bukan membanggakan diri saya sendiri. Maksud saya artinya bahwa kenapa kemudian saya berprestasi di dunia pendidikan formal misalnya, karena kemampuan saya mengingat dan menghafal. Ya, jadi penilaian dari zaman TK sampai zaman kuliah itu beruntunglah mereka yang ingatannya kuat dan hafalannya kuat. Percaya nggak? Arsip percaya nggak Arsip? Yang dikatakan orang pintar, anak pintar itu ketika dia hafalannya kuat dan ingatannya kuat. Ya, hafalannya, iya kan? Coba Arsip ingat ya, atau Erni ingat dari zaman Erni TK ya, kalau Erni ingat ya, Erni TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Coba ingat teman-teman yang berprestasi jadi apa dia sekarang? Ibu enggak, maksud ibu gini. Jadi bukan ukuran gitu ya, bukan ukuran bukan ukuran kesuksesan kita bahwa misalnya si fulan juara 1 hebat enggak, bukan takaran, bukan ukuran itu mah. Ya, yakinlah kalau sistemnya masih sistem pendidikan di Indonesia yang dikatakan pintar itu anak yang ingatannya kuat, hafalannya kuat. Percayalah itu. Ya. Makanya ibu itu selalu gitu. Makanya ibu bilang, kamu kenapa nggak bisa saya lihat gitu ya, hasil UTS UAS anak-anak itu mahasiswa itu, saya ketawa-ketawa saja gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, ini anggap aja sebagai latihan olahraga otak gitu ya. Mengingat apa yang Ibu Heni ocehkan di kelas gitu ya. Tapi saya nggak adil kalau kemudian saya memberikan penilaian itu, anak yang saya kasih nilai besar, ketika dia bisa menjabarkan ulang, menceritakan ulang apa yang saya ceritakan. Bukan itu. Ya kan? Kebanyakan dosen memberikan nilai besar ketika nilai UASnya besar kan? Nilai UAS besar ketika mahasiswanya bisa membicarakan ulang, menceritakan ulang, menulis ulang apa yang diocehkan oleh dosennya di kelas. Kalian bisa kok ngoceh. Ya.
Kalian bisa ngoceh. Erni ibu suruh ngoceh bisa dia. Ngomong soal apa yang ibu bicarakan bisa. Ya. Materi yang ibu sampaikan tadi baca, arsip baca di buku ini ada semua lengkap kok. Lengkap. Filsafat itu bukunya. Baca aja 5 kali paham kok. 5 kali nggak paham. Paham. Nggak usah jelaskan. Makanya materinya seuprit. Ya kan, tanya sama siapa? Alfia, siapa yang ibu kirim itu? Ditagi-tagi gitu ya, Bu, mana materinya? Tang kirim gitu ya. Ngapain orang ibu nyatetnya di sini kok, di buku ini. Ya kan? Iya kan? Iya. Wes, yuk, apa lagi? Gitu ya Erni ya. Nanti Erni ibu doakan jadi Menteri Pendidikan ya. Insya Allah. Amin. Erni jadi Menteri Pendidikan, Arsip jadi Menteri apa? Arsip Menteri Keuangan ya, biar nanti ngasih Erni duit supaya bisa memperbaiki pola pendidikan kita ya. Ya Arsip ya. Jadi Menteri Keuangan ya nanti ya. Amin. Presidennya siapa yang mau jadi presiden? Jagat Marcella jadi presiden nanti ya. Dari tadi diem aja senyum-senyum aja, kayaknya nih Jagat Marcella mau jadi presiden ini.